Anak dan menantuku melarangku mengunjungi rumah mereka selama bertahun-tahun, beralasan sedang direnovasi. Setelah mereka meninggal dunia, pengacara mereka memberiku kunci sambil berkata, "Ini milikmu sekarang. Aku berencana menjualnya, tetapi aku harus melihatnya terlebih dahulu." Saat kubuka pintunya, napasku tercekat. Aku selalu menganggap diriku wanita yang praktis. Di usia 63 tahun, aku telah mengubur seorang suami, membesarkan dua anak, dan belajar bahwa hidup jarang memberikan akhir yang rapi seperti yang kita bayangkan di masa muda. Maka, ketika Arman Santoso, pengacara anakku, Budi, menelepon 3 hari setelah pemakaman untuk membahas masalah mendesak terkait warisan, aku mengharapkan dokumen, formulir untuk ditandatangani, akun untuk diselesaikan, sekadar urusan duniawi setelah tragedi. Yang tidak aku duga adalah kunci. "Ibu Siti," ujar Arman dari balik meja mahoni, menggeserkan sebuah kunci kuningan tunggal ke arahku. "Ini untuk properti tepi pantai di wilayah Bandung. Anak dan menantu ibu ingin ibu memilikinya." Aku menatap kunci itu seolah ia akan menggigitku. Rumah itu? Tapi aku bahkan belum pernah melihatnya. Saya tahu. Ekspresi Arman tampak datar. Wajah terlatih seorang pria yang menyimpan rahasia orang lain. Budi sangat spesifik dalam surat wasiatnya. Properti ini segera dialihkan kepada ibu, dengan kebebasan penuh atas penggunaan atau penjualannya. Mengapa mereka meninggalkanku rumah yang tidak pernah mereka izinkan aku kunjungi? Kata-kataku keluar lebih tajam dari yang kuinginkan. 5 tahun. 5 tahun penuh alasan setiap kali aku menyebut ingin melihat tempat peristirahatan mereka di pantai. Sedang direnovasi, Bu. Jalannya rusak. Sistem pembuangan sedang diganti. Tidak aman untuk ibu. Selalu saja ada. Selalu ada alasan untuk menjauhkanku. Arman berdeham. Saya rasa ibu harus mengunjunginya sebelum membuat keputusan apapun tentang penjualan atau disposisi. Budi sangat bersikeras tentang hal itu. Bersikeras, ulangku. Anakku memang bersikeras tentang banyak hal, terutama di tahun-tahun terakhir itu. Bersikeras agar aku tidak khawatir mengapa mereka berhenti merayakan Lebaran bersama keluarga. Bersikeras bahwa pekerjaan mereka terlalu rumit untuk dijelaskan. Bersikeras bahwa rumah pantai itu terlarang. Dan kini ia telah tiada. Keduanya, Budi dan Ayu, hilang dalam kecelakaan perahu di lepas pantai Bandung. Jasad mereka ditemukan sekitar 3 kilometer dari pantai. Petugas mengatakan itu karena cuaca. Badai mendadak. Jenis badai yang mengejutkan bahkan pelaut berpengalaman. Cepat, brutal, dan final. Aku mengambil kunci itu. Perjalanan ke utara dari Jakarta Selatan memakan waktu sekitar 5 jam. Sebagian besar kuhabiskan untuk meyakinkan diri sendiri bahwa ini bodoh. Aku bisa saja mendaftarkan properti itu kepada agen, membiarkan mereka mengurus foto dan penjualan. Di usiaku, aku tidak perlu mempertahankan rumah kedua, apalagi yang berada di pantai terpencil. Tapi kata-kata Arman menghantuiku. Budi bersikeras. Rumah itu berdiri di ujung jalan pribadi, tersembunyi di balik dinding pohon cemara yang telah bengkok dan terpelintir oleh angin pantai selama puluhan tahun. Rumah itu lebih besar dari yang kubayangkan. Sebuah bangunan 2 lantai yang luas dari kayu cedar lapuk dan kaca, dibangun menghadap lautan. Matahari terbenam mewarnai segalanya dalam nuansa kuning keemasan. Aku duduk di mobil selama 10 menit, kunci di tangan, mencoba memahami mengapa jantungku berdebar kencang. Pintu depan terbuka dengan mudah, seolah sudah menunggu. Di dalam, aula masuknya sangat bersih, lantai kayu keras berkilauan, udara berbau samar pembersih lemon dan sesuatu yang lain. Antiseptik, klinis. Bukan bau apak yang kutinggalkan yang kuduga. "Halo." Suaraku bergema di ruang kosong. Tidak ada jawaban, tetapi rumah itu terasa berpenghuni, seperti ada kehadiran baru-baru ini. Aku bergerak lebih dalam, melewati ruang tamu yang dilengkapi dengan perabotan sederhana dan praktis. Semuanya bersih, terlalu bersih. Dapur menunjukkan tanda-tanda penggunaan teratur. Sabun cuci piring di dekat wastafel. Kalender di dinding ditandai dengan catatan dalam tulisan tangan rapi Ayu. Entry terbaru bertanggal 4 hari sebelum kematian mereka. Pengiriman perbekalan pukul 2 siang. Periksa inventaris. Pengiriman perbekalan untuk rumah yang konon sedang direnovasi.
Kamar tidur pertama yang kuperiksa kosong kecuali ranjang rumah sakit. Kamar kedua memiliki 2 ranjang. Kamar ketiga memiliki 3 ranjang. Semuanya ukuran anak-anak. Semuanya dilengkapi dengan tiang infus dan monitor. Tanganku mulai gemetar. Aku menemukan bangsal utama di lantai 2. 12 ranjang, tersusun rapi, masing-masing dengan peralatan medis yang terlihat mahal dan baru. Grafik tergantung di ujung setiap ranjang. Meskipun seseorang telah menghapus namanya, tapi aku bisa melihat tanggal, jadwal obat, protokol perawatan. Tulisan tangannya bergantian antara coretan agresif, budi dan cetakan teliti Ayu. Di ujung bangsal, sebuah pintu sedikit terbuka. Aku mendorongnya dan menemukan sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai laboratorium. Mikroskop, lemari es dengan label bahaya biologis, rak-rak berisi obat-obatan yang tidak bisa kuidentifikasi. Papan tulis menutupi satu dinding, dipenuhi rumus-rumus kompleks dan catatan yang tidak berarti bagiku. Tetapi satu frasa, dilingkari dengan spidol merah, sangat jelas. Protokol perawatan 7, tingkat respons positif 73%. Aku merosot ke kursi meja, kakiku tiba-tiba lemas. Anak dan menantuku adalah dokter. Budi adalah seorang onkolog pediatrik, Ayu seorang ahli biokimia penelitian. Aku tahu mereka bertemu saat bekerja di Rumah Sakit Surabaya. Aku tahu mereka mengambil posisi konsultan yang memungkinkan mereka bekerja dari rumah. Aku tahu mereka kehilangan putri mereka, Indah, karena leukemia saat usianya baru 7 tahun. Apa yang tidak kuketahui adalah ini. Semua ini, aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana sebelum aku melihat lemari arsip di sudut. Tidak terkunci, seolah mengundangku untuk memeriksa. Di dalamnya, aku menemukan folder yang diatur berdasarkan tahun, masing-masing berisi lusinan berkas. Bukan berkas pasien, yang tampaknya telah dipindahkan atau dihancurkan, melainkan korespondensi. Banyak sekali. Surat dari orang tua yang putus asa, email yang dicetak di kertas, semuanya mengikuti pola yang sama menyayat hati. Anak saya ditolak pengobatan. Asuransi tidak mau menanggung. Rumah sakit bilang tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tolong, apakah ada harapan? Dan tanggapan dari Budi dan Ayu. Datanglah ke Bandung. Kami akan lihat apa yang bisa kami lakukan. Aku menemukan foto-foto terselip di satu folder. Anak-anak bermain di pantai di bawah rumah. Anak-anak tertawa di ruang bermain darurat yang belum kutemukan. Anak-anak dengan kepala botak dan lengan kurus, tetapi tersenyum, selalu tersenyum. Satu foto menunjukkan anak dan menantuku dengan sekelompok orang dewasa lain yang mengenakan pakaian medis. Keterangan, ditulis dengan tangan Ayu, rapat tim, Maret 2024. Protokol Dr. Rini menunjukkan harapan. Tim? Tim apa? Aku mendengar pintu depan terbuka di bawah. Langkah kaki di aula masuk. Lebih dari satu orang. Suara-suara, pelan, khawatir. Yakin dia di sini? Mobil di luar. Pasti dia. Arman bilang dia memberikan kuncinya 3 hari lalu. Apakah dia tahu? Apakah Budi memberitahunya sesuatu? Tidak. Dia bersikeras tentang itu. Kata itu Lahi. Bersikeras. Aku berdiri, masih memegang folder, dan bergerak ke puncak tangga. 3 orang berdiri di aula masuk di bawah. Semuanya mengenakan pakaian sipil tetapi dengan sikap profesional medis yang terarah. Mereka mendongak ketika mendengar langkah kakiku berderit di pendaratan. Wanita di depan, berkulit sawo matang, awal 40-an, berbicara lebih dulu. Ibu Siti, saya Dr. Rini Pratiwi. Saya bekerja dengan anak dan menantu ibu. Bekerja dengan mereka melakukan apa? Tepatnya, suaraku lebih mantap dari yang kurasakan. Dr. Rini bertukar pandang dengan rekan-rekannya. Mungkin kita harus duduk. Ada banyak yang harus dijelaskan. To this man King Miragamin Bara. Mulailah dengan mengapa anakku mengubah rumahnya menjadi rumah sakit tanpa memberitahuku. Bukan hanya rumah sakit, kata Dr. Rini lembut. Tempat perlindungan. Dan dia tidak memberitahu ibu karena dia melindungi ibu. Apa yang kami lakukan di sini, apa yang Budi dan Ayu lakukan, berada di wilayah abu-abu hukum. BPOM tidak mengakui protokol perawatan kami. Dunia medis menganggap metode kami eksperimental, paling buruk berbahaya. I know too the stug now under the fan beholds, and danger stug now under the fan beholds.
Jika pihak berwenang menemukan fasilitas ini, jika orang yang salah mulai bertanya, suaranya meredup. Tapi aku mengerti implikasinya. Anakku melanggar hukum. Anak ibu menyelamatkan nyawa anak-anak, kata salah satu pria dengan tegas. Ia lebih tua, mungkin seusiaku, dengan rambut abu-abu dan mata tajam. Saya Dr. James Wijaya, onkolog yang sudah pensiun. Saya telah menjadi sukarelawan di sini selama 2 tahun. Selama waktu itu, saya melihat anak-anak yang dikirim pulang untuk meninggal, mengalami remisi total. 73% tingkat respons positif, kataku, mengingat papan tulis. Apa artinya itu? Artinya, kata Dokter Rini hati-hati, bahwa hampir 3/4 anak yang datang ke sini menunjukkan peningkatan signifikan, beberapa mencapai remisi parsial. Beberapa mencapai remisi total. Beberapa hanya mendapatkan bulan atau tahun hidup yang berkualitas baik yang tidak akan mereka miliki tanpanya. Aku menuruni tangga perlahan, pikiranku berpacu. Dan 27% lainnya? Keheningan. Kemudian Dr. Wijaya berkata, kami kehilangan mereka. Tapi kami kehilangan mereka dengan bermartabat, dikelilingi oleh orang-orang yang peduli. Alih-alih di ruang rumah sakit steril yang menjalani prosedur menyakitkan yang semua orang tahu tidak akan berhasil. Ayusa, underground dies and never. To the complete the senders. Berapa banyak anak? Tanyaku. Berapa banyak yang telah melalui tempat ini? 63, kata dokter Rini, selama 5 tahun. 63 anak, 63 keluarga. 63 alasan mengapa anakku merahasiakan ini. Orang ketiga, seorang pria yang lebih muda yang belum berbicara, melangkah maju. Ibu Siti, kami perlu tahu niat ibu. Budi dan Ayu sudah tiada, tetapi pekerjaannya tidak harus berakhir. Kami memiliki 4 anak di sini sekarang, di rumah tamu di bawah bukit. Mereka stabil, tetapi mereka memerlukan perawatan lanjutan. Jika ibu memutuskan untuk menjual properti ini, jika ibu menghubungi pihak berwenang, jika ibu ada anak-anak di sini, sekarang, aku merasa ruangan sedikit miring. Di rumah tamu, ulang Dokter Rini. Kami memindahkan mereka ketika kami mendengar tentang kecelakaan itu. Kami tidak bisa mengambil risiko mereka ditemukan jika pihak berwenang datang untuk menyelidiki. Aku harus melihat mereka. Aku mendengar diriku berkata. Dokter Rini mengangguk perlahan. Baiklah. Tapi Ibu Siti, Ibu perlu mengerti kemana Ibu melangkah. Ini bukan hanya tentang rumah lagi. Ini tentang 4 anak yang keluarganya mempercayakan mereka kepada kami. Ini tentang tim profesional medis yang percaya pada pekerjaan ini. Dan ini tentang warisan anak Ibu. Is the Sandedan, Edit do know they. Ia menyerahkan sebuah tablet kepadaku. Di layar ada video, bertanggal 6 bulan sebelumnya. Budi dan Ayu duduk berdampingan, melihat langsung ke kamera, melihatku. Ibu, kata suara Budi yang terekam, jika ibu menonton ini, itu berarti sesuatu telah terjadi pada kami, dan itu berarti ibu telah menemukan apa yang telah kami lakukan. Aku tahu ibu pasti bingung, mungkin marah, bahkan mungkin takut. Ayu meraih tangan Budi di layar. Kami ingin memberitahu ibu, katanya, berkali-kali, tapi kami tidak bisa mengambil risiko mengekspos ibu pada tanggung jawab hukum. Kami tidak bisa mengambil risiko seseorang menggunakan ibu untuk sampai pada kami. Tapi sekarang ini milik ibu, lanjut Budi. Rumah, peralatan, protokol, semuanya. Kami telah meninggalkan instruksi rinci dengan Arman. Pilihannya ada di tangan ibu, Bu. Ibu bisa menutup ini, menjual properti, menjauh dengan bersih. Tidak ada yang akan menyalahkan ibu. Ekspresinya berubah, melembut. Atau ibu bisa melanjutkan apa yang kami mulai. Dokter Rini dan tim akan membantu ibu. Keluarga-keluarga akan mendukung ibu. Tapi aku tidak akan berbohong. Ini berbahaya. Apa yang kami lakukan menantang institusi yang kuat. Ini mengancam keuntungan perusahaan farmasi. Ini mengekspos kegagalan sistem kesehatan kita. Ayu mencondongkan tubuh ke depan. Ada hal lain yang perlu ibu ketahui, Bu. Sesuatu yang tidak pernah kami ceritakan tentang Indah. Napasku tercekat. Putri mereka, cucuku. Rumah sakit mengirim Indah pulang untuk meninggal. Kata Ayu, suaranya sedikit bergetar. Mereka bilang tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Dia punya 3 minggu, mungkin 4.
Tapi Budi dan aku tidak bisa menerima itu. Kami mulai meneliti protokol alternatif, perawatan eksperimental. Kami menemukan sesuatu. Dan indah kami. Dia hidup 18 bulan lagi. Bulan-bulan yang baik. Bulan-bulan yang bahagia. Dia tidak meninggal karena kanker, kata Budi pelan. Dia meninggal karena komplikasi terkait infeksi yang dia dapat di rumah sakit selama kunjungan tindak lanjut. Infeksi yang tidak akan ada di sana jika kami bisa merawatnya di rumah dengan protokol kami. Alih-alih menyelinap di sekitar pembatasan dunia medis. Layar menunjukkan Budi menyeka air mata dari wajahnya. Saat itulah kami memutuskan, tidak akan pernah lagi. Tidak ada lagi anak-anak yang akan dikirim pulang untuk meninggal jika kami bisa membantu mereka. Tidak ada lagi keluarga yang akan diberitahu tidak ada harapan ketika mungkin ada. Ayu melihat langsung ke kamera. Padaku, rumah ini adalah warisan indah. Setiap anak yang berjalan melewati pintu ini, setiap keluarga yang menemukan harapan di sini. Itu semua karena dia. Karena kami mencintainya. Karena kami tidak bisa menyelamatkannya. Tapi kami bisa menyelamatkan yang lain. Kata-kata terakhir Budi. Pilihannya ada di tangan ibu, Bu. Tapi apapun yang ibu putuskan, ketahuilah bahwa kami mencintai ibu. Dan kami mempercayai ibu. Kami selalu mempercayai ibu. Video berakhir. Aku menatap Dr. Rini dan rekan-rekannya. Seberapa besar bahaya yang kita bicarakan? Signifikan. Kata Dr. Wijaya terus terang. Dewan Medis Negara akan segera menutup kita jika mereka tahu. BNN mungkin akan menyelidiki bagaimana kami mendapatkan obat-obatan tertentu. Dirjen Pajak akan mempertanyakan mengapa properti perumahan memiliki peralatan medis. Dan itu hanya jalur resmi. Ada juga, tambah Dr. Rini hati-hati, perusahaan farmasi yang lebih memiliki kisah sukses kami tetap diam. Perusahaan asuransi yang tidak ingin keluarga menuntut perawatan yang telah kami buktikan efektif. Institusi medis lain yang melihat kita sebagai pesaing atau dukun. Tapi anak-anak, kata pria yang lebih muda, anak-anak itu nyata. Remisi mereka nyata. Harapan yang kami berikan kepada keluarga, itu juga nyata. Aku berjalan ke jendela dan melihat keluar ke Samudra Pasifik, yang mulai gelap saat malam tiba. Di suatu tempat di bawah bukit itu ada 4 anak yang membutuhkan bantuan. 4 keluarga yang tidak punya tempat lain untuk berpaling. Aku teringat indah tentang memegang tangan kecilnya selama masa inap terakhirnya di rumah sakit, menonton tanpa daya saat ia pergi. Tentang wajah Budi di pemakamannya. Bukan hanya kesedihan, tetapi kemarahan. Kemarahan yang membara dan tak berdaya pada sistem yang telah mengecewakan putrinya. Ia telah mengubah kemarahan itu menjadi tujuan. Menjadi ini, aku berbalik untuk menghadap ketiga dokter. Apa yang harus aku lakukan? Bahu Dr. Rini merosot lega. Pertama, temui anak-anak dan keluarga mereka. Kemudian kami akan menunjukkan kepada ibu bagaimana semuanya bekerja. Protokol, rantai pasokan, langkah-langkah keamanan yang Budi dan Ayu terapkan. Setelah itu, kita akan memikirkannya bersama. Ada satu hal lagi, kata Dr. Wijaya. Sesuatu yang perlu ibu ketahui sebelum ibu berkomitmen. 3 hari setelah Budi dan Ayu meninggal, seseorang menelepon rumah ini. Mereka mengatakan mereka dari Dinas Kesehatan setempat, menyelidiki laporan aktivitas medis tidak berizin di alamat ini. Perutku melilit. Apa yang kalian katakan kepada mereka? Tidak ada. Kami tidak menjawab. Tapi Ibu Siti, telepon itu menunjukkan seseorang tahu tentang tempat ini. Seseorang mengajukan pertanyaan. Kecelakaan yang menewaskan anak dan menantu ibu. Apakah kita yakin itu kecelakaan? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti asap. Aku melihat ke bawah pada kunci di tanganku. Kunci yang diberikan Arman kepadaku. Kunci menuju rahasia anakku. Kunci menuju misteri yang tiba-tiba jauh lebih gelap dan lebih berbahaya daripada yang kubayangkan. Tunjukkan padaku anak-anak itu, kataku. Berapa lama mereka biasanya tinggal? Tanyaku. Tergantung pada kondisi anak. Beberapa selama beberapa minggu, beberapa selama beberapa bulan. Kami memiliki satu keluarga di sini selama hampir 1 tahun. Ia berhenti di pintu rumah tamu. Sebelum ibu masuk, ibu harus tahu keluarga-keluarga ini sangat ketakutan sekarang. Mereka mempercayai Budi dan Ayu sepenuhnya. Mereka tidak mengenal ibu. Haruskah mereka mempercayaiku?
Aku bahkan tidak tahu apa yang kulakukan. Explains, under the Ninden. Dokter Rini berbalik menghadapku. Ibu adalah ibunya Budi. Itu berarti sesuatu. Tapi yang lebih penting, ibu datang ke sini. Ibu tidak lari ketika ibu melihat apa yang ia bangun. Itu berarti segalanya. Di dalam, rumah tamu itu hangat dan remang-remang. Seorang wanita berusia 30-an berdiri di rumah tamu, matanya merah karena menangis. Ini Ibu Siti, kata Dokter Rini lembut. Ibunya Budi. Wanita itu meletakkan teko dengan tangan gemetar. Ibu Siti, saya Mbak Juli. Putri saya Karina. Ia tidak bisa menyelesaikannya. Aku menyeberangi ruangan dan meraih tangannya. Tunjukkan padaku putrimu. Karina berusia 7 tahun. Usia yang sama dengan Indah dulu. Ia berbaring di ranjang rumah sakit di ruangan yang telah diubah menjadi kamar tidur. Tetapi dindingnya dicat dengan mural pemandangan bawah laut, lumba-lumba dan penyu laut serta terumbu karang. Garis infus mengalir ke lengan kurusnya, tetapi matanya cerah ketika melihat kami. Tante, apakah tante ibunya Dokter Budi? Tanyanya dengan suara kecil. Ya, nak. Dia menunjukkan foto-foto tante kepadamu. Katanya tante membuat kue coklat keping terbaik di dunia. Tenggorokanku tercekat. Dia bias. Tapi tante akan membuatkanmu jika kamu mau. Bisakah aku makan coklat keping bahkan jika aku muntah? Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kataku, duduk dengan hati-hati di tepi ranjangnya. Karina tersenyum. Dokter Budi dulu juga mengatakan itu. Abandonkan nomen. Geringstede, abandonkan. Mbak Juli berdiri di ambang pintu memperhatikan kami. Karina didiagnosis dengan leukemia limfoblastik akut 18 bulan lalu. Dia menjalani perawatan standar, kemoterapi, radiasi, semuanya. Berhasil untuk sementara waktu. Kemudian kambuh, lebih agresif. Rumah sakit bilang tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Menyarankan perawatan paliatif. Bagaimana kamu menemukan Budi dan Ayu? Kelompok dukungan untuk orang tua. Seseorang menyebut mereka, sangat pelan. Katanya ada tempat di mana anak-anak pergi dan terkadang mereka sembuh. Aku tidak percaya pada awalnya. Tapi kami putus asa. Sudah berapa lama Karina di sini? 3 bulan. Ketika dia tiba, dia tidak bisa berjalan, tidak bisa makan. Kanker ada di mana-mana. Suara Mbak Juli pecah. Sekarang lihat dia. Dia membaca buku-buku berseri. Dia menggambar-gambar itu. Ia menunjuk ke gambar berwarna yang ditempel di dinding. Sebuah keluarga berpegangan tangan di pantai. Bagaimana prognosanya? Dokter Rini menjawab. Pemindaian terakhirnya menunjukkan tumor menyusut. Belum hilang, tetapi berkurang secara signifikan. Jika kemajuan berlanjut pada tingkat ini, dia bisa mencapai remisi dalam waktu 6 bulan. Malam itu aku bertemu 3 anak lain. Markus, usia 9 tahun, dengan osteosarkoma. Lani, usia 5 tahun, dengan neuroblastoma. Dan Tony, usia 12 tahun, dengan bentuk langka kanker otak. Masing-masing memiliki cerita seperti Karina. Gagal oleh sistem konvensional, diserahkan, dikirim ke sini sebagai pilihan terakhir, dan masing-masing menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Pada saat aku kembali ke rumah utama, sudah lewat tengah malam, Dokter Wijaya sudah menyiapkan kopi. Ibu menanganinya dengan baik, katanya. Menyodorkan kumuk. Aku tidak menangani apapun. Aku hanya mendengarkan. Itu lebih dari yang dilakukan kebanyakan orang. Ia duduk di kursi di seberangku. Ibu Siti, kita perlu membahas logistik. Dengan Budi dan Ayu tiada, kita membutuhkan seseorang untuk mengambil kepemilikan hukum atas operasi ini. Seseorang yang dapat menandatangani untuk pengiriman, berinteraksi dengan pemasok, menangani pertanyaan resmi. Orang itu harus ibu. Aku tidak punya pelatihan medis. Ibu tidak membutuhkannya untuk sisi administrasi. Dokter Rini dan saya menangani protokol medis, tapi rumah itu atas nama ibu sekarang. Utilitas, pajak properti, korespondensi resmi apapun, semuanya datang kepada ibu. Yang berarti jika ada yang salah, ibu yang akan terekspos. Aku menyeruput kopi, berpikir. Bagaimana dengan anggota tim yang lain? Berapa banyak orang yang tahu tentang tempat ini? 5 staf medis inti, termasuk Dokter Rini dan saya,
3 perawat yang berganti-ganti, 2 sukarelawan yang menangani perbekalan dan logistik, dan keluarga, tentu saja. Itu lebih dari selusin orang menyimpan rahasia. Semua orang telah diperiksa dengan cermat. Setiap orang memiliki taruhan. Entah mereka kehilangan seseorang karena kegagalan sistem, atau mereka percaya pada apa yang kami lakukan cukup untuk mempertaruhkan karier mereka. Dokter Wijaya mencondongkan tubuh ke depan. Tapi ibu benar untuk khawatir. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar risiko pemaparan. Bagaimana dengan pendanaan? Peralatan medis? Obat-obatan? Ini pasti menghabiskan banyak uang. Budi dan Ayu melikuidasi sebagian besar tabungan mereka. Mereka juga menerima sumbangan anonim dari keluarga yang bersyukur. Tidak ada yang bisa dilacak kembali ke pasien tertentu. Tidak ada yang memicu persyaratan pelaporan. Itu sudah cukup, nyaris. Dan sekarang kita perlu mencari cara untuk melanjutkan tanpa mereka. Rantai pasokan yang Budi bangun, kontak yang menyediakan obat-obatan secara tidak resmi, jaringan profesional yang simpatik, semuanya berjalan melalui dia. Beberapa dari orang-orang itu tidak akan bekerja dengan kami lagi. Mereka terlalu takut. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Panggilan telepon yang ibu sebutkan. Dari Dinas Kesehatan. Apakah ibu masih punya nomornya? Dokter Wijaya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan log panggilan. Aku mengenali kode area, Jakarta. Tapi ketika aku mencoba meneleponnya kembali dari ponselku, aku mendapat pesan nomor terputus. Ponsel sekali pakai, kataku. Siapapun yang menelepon tidak ingin dilacak. A green spun did have stive. And the rened have stives. I have to me too have not been so constay. Yang menunjukkan ini bukan pertanyaan pemerintah yang sah, kata Dr. Rini, memasuki ruangan. Saya sudah memikirkannya. Jika negara benar-benar mencurigai aktivitas medis tidak berizin, mereka akan mengirim penyelidik tanpa pemberitahuan. Mereka tidak akan menelepon terlebih dahulu dan memperingatkan kita. Jadi siapa yang menelepon? Tanyaku. Seseorang yang mencari informasi. Seseorang yang curiga tetapi tidak tahu pasti. Dokter Wijaya berdiri dan berjalan ke jendela. Pertanyaannya adalah, apa yang mereka curigai? Dan bagaimana kita mencegah mereka mempelajari lebih lanjut? Aku menghabiskan 2 jam berikutnya meninjau berkas Budi. Ia sangat teliti, mendokumentasikan setiap perawatan, setiap hasil, setiap modifikasi protokol. Tapi ia juga paranoid. Nama pasien dikodekan. Informasi kontak keluarga dienkripsi. Rantai pasokan sengaja rumit, dengan beberapa perantara untuk mencegah siapapun melacak kembali ke sumbernya. Yang paling menggangguku adalah folder terpisah berlabel insiden. Di dalamnya ada laporan tentang 3 kesempatan ketika orang muncul tanpa pemberitahuan di properti itu. Sekali, seorang pria mengaku sebagai perwakilan penjualan farmasi. Sekali, seorang wanita mengatakan ia dari Dinas Kesehatan Daerah. Sekali, seseorang yang mengaku sebagai jurnalis yang menulis tentang pengobatan alternatif. Setiap kali, Budi dan Ayu telah mengusir mereka, mengklaim properti itu adalah tempat tinggal pribadi tanpa aktivitas medis. Setiap kali, orang itu pergi, tetapi kemudian terlihat memotret rumah dari jalan. Insiden terbaru bertanggal 2 bulan sebelum kematian mereka. Aku menelepon Arman pukul 7 pagi, membangunkannya. Ibu Siti? Semuanya baik-baik saja? Tidak. Saya perlu tahu segalanya tentang kematian anak saya. Laporan kecelakaan. Investigasi penjaga pantai. Semuanya. Hening. Mengapa? Karena saya tidak berpikir itu kecelakaan. Hening lagi. Lebih lama. Saya akan mengirimkan berkasnya. Tapi Ibu Siti, hati-hati kesimpulan apa yang Ibu tarik. Terkadang tragedi hanyalah tragedi. Dan terkadang tidak. Berkas tiba di emailku 1 jam kemudian. Aku membacanya saat sarapan sementara Dokter Rini menyiapkan jadwal obat untuk anak-anak. Menurut laporan penjaga pantai, Budi dan Ayu telah membawa kapal layar mereka meskipun ada peringatan kapal kecil. Cuaca memburuk dengan cepat. Pada saat kapal lain di daerah itu menyadari mereka dalam kesulitan, sudah terlambat, perahu terbalik. Kedua mayat ditemukan mengenakan jaket pelampung. Tetapi suhu air dan kondisi terbukti fatal. Itu terbaca seperti kecelakaan biasa. Pelaut berpengalaman membuat keputusan yang buruk, kecuali Budi benci berlayar.
Ia pernah mengatakan itu bertahun-tahun yang lalu, setelah insiden masa kecil di mana ia hampir tenggelam. Ia hanya membeli perahu karena Ayu suka air. Ia tidak pernah keluar kecuali kondisi sempurna. Dan ia tidak pernah, sama sekali, mengabaikan peringatan cuaca. Aku menelepon stasiun penjaga pantai. Saya Siti Mei. Anak saya, Budi Mei, meninggal dalam kecelakaan perahu sekitar 10 hari yang lalu di lepas pantai Bandung. Saya ingin berbicara dengan siapapun yang menyelidiki. Mohon tunggu. 5 menit kemudian, suara seorang wanita. Ibu Siti, ini Letnan Komandan Jessica. Saya memimpin penyelidikan. Saya turut berduka cita atas kehilangan ibu. Terima kasih. Saya punya pertanyaan tentang keadaan itu. Tentu saja. Apa yang ingin ibu ketahui? Laporan mengatakan mereka keluar meskipun ada peringatan kapal kecil. Apakah ada indikasi mereka pelaut berpengalaman? Perahu itu terawat dengan baik. Kedua korban mengenakan peralatan keselamatan yang tepat. Semuanya menunjukkan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Hanya membuat keputusan buruk tentang cuaca. And one to that is tag as a nog, and in the quarter in the black dagen. Apakah ibu menemukan sesuatu yang tidak biasa? Sesuatu yang tidak cocok? Sedikit keraguan. Mengapa ibu bertanya? Karena anak saya takut berlayar dalam cuaca buruk. Dia tidak akan pernah keluar dalam kondisi seperti itu secara sukarela. Keheningan di saluran. Kemudian hati-hati. Ibu Siti, apakah ibu menyarankan sesuatu selain kematian yang tidak disengaja? Saya bertanya apakah ibu mempertimbangkannya. Kami tidak menemukan bukti permainan curang. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada trauma yang tidak sesuai dengan tenggelam. Perahu tidak menunjukkan tanda-tanda sabotase atau kegagalan mekanis. Tapi ibu mensari hal-hal itu. Prosedur standar. Kami selalu melakukannya. Dan ibu tidak menemukan apa-apa? Jeda lagi. Ada satu hal. Mungkin tidak ada apa-apa, tetapi kedua korban mengalami memar di pergelangan tangan dan pergelangan kaki mereka. Konsisten dengan tali atau pengekang. Tetapi itu bisa saja dari tali temali. Dari terlempar di sekitar perahu dalam laut yang kasar. Tanpa bukti lain, itu tidak cukup untuk diklasifikasikan sebagai mencurigakan. Tanganku menjadi dingin. Apakah ibu memasukkan itu dalam laporan ibu? Itu ada dalam laporan forensik rinci, ya? Tidak dalam ringkasan. Mengapa tidak? Karena diambil secara terpisah itu tidak berarti apa-apa. Dan saya tidak ingin menyebabkan penderitaan yang tidak perlu pada keluarga dengan spekulasi. Trika Kendi 6. Saya ingin melihat laporan forensik itu. Itu catatan publik. Ibu berhak memintanya. Aku berterima kasih padanya dan menutup telepon. Dokter Rini memperhatikanku dari seberang dapur. Apa yang ibu temukan? Tanyanya. Memar. Konsisten dengan pengekang. Astaga. Ada lagi. Aku membuka kalender Budi di laptopnya. Arman telah memberiku kata sandi. 3 hari sebelum mereka meninggal, Budi memiliki janji yang dijadwalkan. Hanya tertulis, rapat, Jakarta, dengan waktu. Tidak ada detail lain. Jakarta? Itu tempat panggilan telepon misterius itu berasal. Tepat. Aku terus menggulir. Dan lihat ini. 2 minggu sebelum itu, Ayu mengirim email kepada seseorang. Alamatnya hanya serangkaian angka, mengatakan, kita perlu membahas tawaran Anda. Tidak nyaman untuk melanjutkan. Seseorang membalas, waktu hampir habis, yang lain tertarik. Dokter Wijaya muncul di ambang pintu. Ibu Siti, kita punya masalah. Salah satu pemasok obat kita baru saja menelepon. Dia tidak akan mengirim lagi. Katanya terlalu berisiko dengan Budi tiada. Obat apa? Senyawa utama dalam protokol perawatan kita. Tanpa itu, kita tidak bisa melanjutkan terapi untuk salah satu anak. Berapa lama kita punya waktu? Pasokan saat ini akan bertahan mungkin 2 minggu. Ia tidak menyelesaikannya. Ponsel Dokter Rini berdering. Ia melihat layar dan menjadi pucat. Ibu Siti, ibu perlu melihat ini. Ia menunjukkan pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Kami tahu tentang anak-anak itu. Kami tahu apa yang kalian lakukan. Kalian punya 48 jam untuk tutup dan evakuasi. Atau kami memberitahu pihak berwenang. Ini satu-satunya peringatan kalian. Aku menatap pesan itu. Kapan ini datang?
Baru saja. Tapi ini tidak dikirim ke nomor reguler saya. Ini dikirim ke telepon darurat yang Budi siapkan. Yang seharusnya hanya diketahui anggota tim dan keluarga. Seseorang dari dalam, tanya Dokter Wijaya. Atau seseorang yang mendapatkan akses ke catatan Budi? Aku berdiri, pikiranku berpacu. Kita harus memindahkan anak-anak. Malam ini. Pindahkan kemana? Tanya Dokter Rini. Ini satu-satunya fasilitas yang kita miliki. Maka kita cari yang lain. Karena jika seseorang mengancam akan mengekspos kita, mereka tahu di mana kita berada. Dan jika mereka tahu di mana kita berada, anak-anak tidak aman. Ibu Siti, kata Dokter Wijaya perlahan. Jika kita memindahkan anak-anak, kita butuh tempat untuk membawa mereka. Tempat dengan peralatan medis, tempat yang aman, tempat yang tidak akan menimbulkan pertanyaan. Itu tidak ada. Maka kita buat itu ada. Aku melihat keluar ke lautan, ke rumah yang dibangun anakku, ke warisan yang ia tinggalkan kepadaku. 4 anak di lantai atas, bergantung pada kita. 4 keluarga yang tidak punya tempat lain untuk pergi, dan seseorang di luar sana, mengawasi, mengancam. Mungkin bertanggung jawab atas kematian anakku. Suara Budi bergema dalam ingatanku. Pilihannya ada di tangan ibu, Bu. Kita tidak akan tutup, kataku. Dan kita tidak akan lari. Tapi kita perlu tahu siapa yang mengancam kita dan mengapa. Dokter Rini, bisakah ibu melacak pesan teks itu? Saya bisa coba. Lakukan. Dokter Wijaya, hubungi setiap anggota tim. Cari tahu apakah ada yang telah didekati, diancam, ditawari uang untuk memberitahu. Seseorang tahu terlalu banyak, dan aku ingin tahu bagaimana. Dan ibu? Tanya Dokter Wijaya. Aku akan ke Jakarta. Aku akan mencari tahu dengan siapa anakku bertemu 3 hari sebelum dia meninggal. Aku meraih kunci dan menuju pintu. Di belakangku, Dokter Rini memanggil. Ibu Siti, tunggu. Ibu tidak tahu kemana ibu melangkah. Aku berbalik. Tidak. Tapi aku tahu apa yang kulindungi. Dan itu sudah cukup. Vidiondanas, Mozayas, and Cancel. Matahari pagi terbit di atas Pasifik saat aku pergi dari rumah, meninggalkan anak-anak dan keluarga mereka, menuju jawaban yang aku tidak yakin ingin kutemukan. Tapi tidak ada jalan kembali sekarang. Alamat di kalender Budi membawaku ke menara perkantoran kaca di kawasan bisnis Jakarta Selatan. Tidak ada nama perusahaan yang tercantum, hanya lantai 18, ruangan 47. Aku duduk di mobilku di seberang jalan selama 20 menit. Mengamati orang-orang datang dan pergi, mencoba membangun keberanian. Akhirnya, aku menyeberangi jalan dan memasuki lobi. Direktori gedung menunjukkan lantai 18, ruangan 47 milik Mitra Strategis Merdeka. Nama itu tidak berarti apa-apa bagiku. Lift terbuka ke lantai kantor yang tenang dan mahal. Suite Mitra Merdeka memiliki pintu kaca buram dan area resepsionis yang dirancang untuk mengintimidasi semua marmer dan krom dan perabotan modern yang tidak nyaman. Ada yang bisa saya bantu? Resepsionis itu muda, rapi, dan menatapku seperti cara orang melihat turis yang tersesat. Saya di sini tentang pertemuan yang terjadi 3 minggu lalu. Anak saya, Budi Mei, bertemu dengan seseorang dari kantor ini. Ekspresinya tidak berubah. Maaf. Saya tidak punya informasi tentang itu. Apakah ibu punya janji? Tidak, tapi. Maka saya tidak bisa membantu ibu. Jika ibu ingin menjadwalkan pertemuan dengan salah satu konsultan kami, saya bisa mengambil informasi ibu. Apa yang dilakukan Mitra Strategis Merdeka? Kami menyediakan layanan konsultasi bisnis untuk organisasi layanan kesehatan. Jawabannya lancar. Terlatih. Nah, permisi, kataku. Anak saya sudah meninggal. Kata-kata itu keluar lebih keras dari yang kuinginkan. Dia bertemu dengan seseorang di sini 3 hari sebelum dia meninggal dalam kecelakaan yang semakin terlihat tidak disengaja. Jadi, entah ibu memberitahu saya dengan siapa dia bertemu atau saya mulai menelepon setiap reporter di kota ini tentang bagaimana firma konsultan mungkin terhubung dengan kematiannya. Topeng profesional resepsionis itu meluncur sejenak. Mohon tunggu di sini. Ia menghilang melalui pintu di belakang mejanya. Aku berdiri di area resepsionis. Jantungku berdebar kencang. Bertanya-tanya apakah aku baru saja membuat kesalahan besar. 5 menit kemudian, seorang pria muncul.
Pertengahan 50-an, jas mahal, jenis wajah yang telah menghabiskan bertahun-tahun belajar untuk tidak mengungkapkan apapun. Ibu Siti, saya Bapak Raka Santoso Mitra Senior, silakan ikut ke kantor saya. Kantornya menghadap kota, semua jendela yang mencerminkan kekuasaan. Ia menunjuk ke kursi tetapi tetap berdiri sendiri, permainan dominasi yang halus. Saya turut berduka cita atas anak ibu, katanya. Budi adalah pria yang brilian. Bapak mengenalnya? Kami bertemu sekali. 3 minggu lalu, seperti yang ibu katakan, dia datang untuk membahas proposal bisnis. Proposal Yenis apa? Raka bergerak ke mejanya, mengambil folder, meletakkannya lagi tanpa membukanya. Ibu Siti, sebelum kita melanjutkan, saya perlu memahami apa yang ibu ketahui tentang pekerjaan anak ibu. And grow Z. It and Rex. Saya tahu dia merawat anak-anak penderita kanker. Saya tahu dia melakukannya di luar jalur resmi. Dan saya tahu seseorang mengancam akan mengekspos operasi itu. Alis Raka sedikit terangkat. Ibu sangat berpengetahuan. Saya ibunya. Dan saya memiliki properti itu sekarang. Jadi katakan padaku apa yang dia inginkan darimu. Raka akhirnya duduk, menyatukan jari-jarinya. Budi datang kepada kami karena Merdeka berspesialisasi dalam membawa perawatan medis eksperimental ke jalur utama. Kami bekerja dengan perusahaan farmasi, rumah sakit, lembaga regulasi. Kami menavigasi proses persetujuan, mengamankan pendanaan, mengelola uji klinis. Budi ingin melegitimasi protokol perawatannya. Dia ingin go public? Tidak persis. Dia ingin perlindungan. Dia tahu apa yang dia lakukan secara hukum dipertanyakan, tetapi dia percaya perawatannya berhasil. Dia ingin bantuan kami agar disetujui sehingga dia bisa terus merawat anak-anak tanpa takut dituntut. About and have, not an ITs, and deny and well. Apa yang Bapak katakan padanya? Saya mengatakan kepadanya itu akan mahal dan memakan waktu. Uji klinis saja akan menelan biaya jutaan dan memakan waktu bertahun-tahun. Prosesnya sengaja lambat. Selama waktu itu, dia harus berhenti merawat pasien atau mengambil risiko tuntutan pidana jika kita go public, dan pihak berwenang mulai menyelidiki kegiatan masa lalunya. Dia pasti membenci itu. Dia memang membenci itu. Dia bilang anak-anak sekarat sementara kami mengurus kertas, bahwa sistem kami memprioritaskan keuntungan di atas nyawa. Raka tersenyum tipis. Dia tidak salah. Jadi mengapa Bapak memberitahuku ini? Karena saya ingin menawarkan ibu tawaran yang sama. Protokol perawatan anak ibu memiliki potensi nyata. Jika ibu mau bekerja dengan kami bisa melegitimasi operasi itu, melindungi ibu secara hukum, dan berpotensi membantu ribuan anak alih-alih hanya puluhan. Went to the very end describing that in Aman. Kedengarannya sempurna, terlalu sempurna. Apa risikonya? Tidak ada risiko. Kami akan menyusunnya sebagai kemitraan. Ibu menyediakan protokol dan data. Kami menyediakan keahlian regulasi dan pendanaan. Akhirnya, jika persetujuan berhasil, kami akan melisensikan perawatan itu kepada perusahaan farmasi. Semua orang untung. Semua orang terlindungi. Dan anak-anak yang saat ini dalam perawatan harus dipindahkan ke perawatan konvensional selama proses persetujuan. Indisuzastam Dr. Pararane, Wukamandau Haf. Inarandak tu pararane andekan sandararandalaradara. Kami tidak dapat memiliki pasien aktif di fasilitas yang tidak disetujui saat kami mencari persetujuan. Itu akan merusak seluruh aplikasi. Itu dia. Bapak ingin saya menutup fasilitas itu. Sementara, sampai kita menavigasi proses regulasi, anak-anak akan mati. Beberapa anak mungkin mati, Raka mengoreksi. Tetapi ribuan lagi mungkin hidup setelah perawatan disetujui dan tersedia secara nasional. Bukankah itu sepadan dengan pengorbanan? Aku berdiri. Anak saya bilang tidak kepada Bapak. Bukan. Dia butuh waktu untuk memikirkannya. Dia bilang tidak kepada Bapak. Ulangku. Dan 3 hari kemudian, dia meninggal. Ekspresi Raka mengeras. Ibu Siti, saya mengerti ibu berduka, tetapi itu tuduhan serius. Itu bukan tuduhan, itu pengamatan. Aku bergerak menuju pintu. Terima kasih atas waktu Bapak. Ibu Siti, boleh saya panggil Ibu Siti? Pikirkan apa yang Ibu lindungi.
Segelintir anak di fasilitas ilegal versus perawatan yang bisa tersedia di setiap rumah sakit anak di Indonesia. Anak ibu terlalu emosional untuk melihat gambaran yang lebih besar. Saya harap ibu tidak. Aku pergi tanpa menjawab. Di lift, tanganku gemetar hebat sehingga aku harus memegang pegangan. Tawaran Raka terdengar sah, bahkan altruistik, tetapi ada sesuatu yang terasa salah. Waktunya, tekanannya, cara ia menepis 4 nyawa anak sebagai kerugian yang dapat diterima. Aku setengah jalan kembali ke Bandung ketika Dokter Rini menelepon. Ibu Siti, di mana ibu? Dalam perjalanan kembali. Saya tahu dengan siapa Budi bertemu. Saya akan jelaskan ketika saya sampai di sana. Ibu perlu datang cepat. Kita punya situasi. Perutku melilit. Anak-anak. Anak-anak baik-baik saja. Tapi Mbak Juli, ibunya Karina? Dia bilang kita harus pergi. Dia mendapat telepon dari mantan suaminya. Dia mengancam akan melaporkan kita ke perlindungan anak jika dia tidak membawa Karina pulang segera. Atas dasar apa? Dia mengklaim dia membahayakan Karina dengan menahannya di fasilitas medis yang tidak berizin. Katanya dia sudah berkonsultasi dengan pengacara bahwa dia bisa mendapatkan hak asuh penuh berdasarkan ini. Bagaimana dia tahu? Itu yang kami coba cari tahu. Mbak Juli bersumpah dia tidak memberitahunya. Dia belum terlibat dalam kehidupan Karina selama 2 tahun. Tiba-tiba dia menelepon, membuat ancaman, bertingkah seperti ayah yang peduli. Seseorang mendatanginya, kataku. Seseorang memberitahunya di mana menemukan pengaruh. Itu yang kami pikirkan juga. Tapi Ibu Siti, jika dia menindaklanjuti, jika perlindungan anak muncul, kita tidak bisa menyembunyikan 4 anak. Fasilitas itu akan terungkap. Keluarga lain akan panik. Semuanya akan berantakan. Saya 2 jam lagi. Bisakah ibu menenangkan Mbak Juli sampai saya sampai di sana? Saya bisa coba. Tapi dia takut kehilangan Karina. Katakan padanya aku datang. Katakan padanya kita akan menyelesaikan ini. Aku menekan pedal gas lebih keras. Memperhatikan speedometer naik. Ponselku berdering lagi. Arman Santoso kali ini, Ibu Siti, saya baru saja menerima telepon yang sangat aneh. Seorang pria mengaku dari Dewan Medis Indonesia, bertanya tentang properti yang baru-baru ini Ibu warisi di Bandung. Secara spesifik bertanya apakah ada peralatan medis atau persediaan yang dialihkan bersama properti itu. Apa yang Bapak katakan padanya? Bahwa saya tidak bisa membahas masalah klien. Tapi Ibu Siti, ini tidak bagus. Dewan Medis tidak membuat pertanyaan informal. Mereka menyelidiki berdasarkan keluhan formal. Seseorang mengajukan keluhan? Atau seseorang ingin kita berpikir begitu? Nomor yang dia telepon. Saya coba hubungi kembali. Terputus. Sama seperti panggilan dinas kesehatan itu. Lebih banyak ponsel sekali pakai. Lebih banyak ancaman yang tidak dapat dilacak. Arman, saya minta Bapak meneliti sesuatu. Sebuah perusahaan bernama Mitra Strategis Merdeka di Jakarta. Cari tahu siapa yang memilikinya. Siapa yang mendanainya. Apa bisnis mereka yang sebenarnya. Mengapa? Karena saya pikir mereka terhubung dengan kematian Budi. Dan saya pikir mereka meningkat. Kembali di rumah, aku menemukan Mbak Juli menangis. Karina memeluknya. Dokter Rini dan Dokter Wijaya berdiri di dekatnya. Terlihat tidak berdaya. Dia bilang dia akan memanggil polisi di sini besok. Isak Mbak Juli. Dia bilang Karina diculik. Bahwa aku terlibat dalam penipuan medis. Dia telah mengajukan hak asuh darurat. Aku berlutut di samping ranjang Karina. Gadis kecil itu terlihat ketakutan. Peningkatannya selama seminggu terakhir tiba-tiba rapuh di hadapan ancaman baru ini. Mbak Juli, lihat aku, kataku tegas. Apakah mantan suamimu tipe pria yang tiba-tiba mengembangkan perhatian orang tua? Tidak. Dia pergi ketika Karina didiagnosis. Katanya dia tidak bisa mengatasinya. Aku belum mendengarnya selama 2 tahun kecuali tuntutan untuk mengakhiri dukungan anak. Jadi seseorang meyakinkannya ini adalah kesempatan. Uang, mungkin. Atau pengaruh untuk sesuatu yang lain yang dia inginkan. Tapi waktunya. Tepat setelah ancaman. Tepat setelah kunjunganku ke Jakarta. Itu bukan kebetulan. Apa yang kita lakukan? Kita balas gertakannya. Jika dia mengajukan hak asuh darurat, dia harus menentukan alasan. Dia harus mengakui dia tahu Karina ada di sini.
Yang berarti mengakui dia telah diberitahu tentang fasilitas medis ilegal dan tidak melaporkannya segera. Itu membuatnya terlibat. Dokter Wijaya mengerutkan kening. Itu berisiko. Understand. Jika sampai ke pengadilan. Itu tidak akan sampai ke pengadilan karena saya akan meneleponnya sekarang dan menjelaskan dengan tepat apa yang dia masuki. Mbak Julie memberiku nomor itu dengan tangan gemetar. Aku menelepon, meletakkan telepon di pengeras suara. Seorang pria menjawab pada dering kedua. Ya, Bapak Rendra. Nama saya Siti Mei. Saya memiliki properti tempat putri Anda saat ini tinggal. Rumah sakit ilegal itu. Saya tahu semua tentang itu. Ibu akan masuk penjara, Bu. And the righted says, and the 20th time. To the sinded and the sindev. Mungkin. Tapi izinkan saya menjelaskan apa yang terjadi sebelum itu. Ketika Anda mengajukan mosi hak asuh Anda perlu memberikan bukti lokasi Karina. Bukti itu diberikan kepada Anda oleh seseorang. Mari kita sebut mereka pihak ketiga. Pengacara Anda harus mengungkapkan bagaimana Anda mendapatkan informasi ini. Apakah itu diperoleh secara sah? Bisakah pihak ketiga ini bersaksi tanpa mengkriminalisasi diri mereka sendiri? Sudahkah Anda mempertimbangkan bahwa Anda mungkin menjadi bagian dari konspirasi untuk mengekspos fasilitas medis yang dapat membuat Anda bertanggung jawab secara pidana? Keyeningan. Terlebih lagi, lanjutku, catatan medis Karina akan menjadi bagian dari sidang hak asuh. Catatan itu akan menunjukkan dia sekarat ketika dia tiba di sini 3 bulan lalu. Mereka akan menunjukkan dia sekarang membaik. Seorang hakim akan ingin tahu mengapa Anda mencoba mengeluarkannya dari perawatan yang berhasil. Mungkinkah Anda dibayar untuk melakukannya? Saya tidak. Tidak ada yang membayar saya apapun. Lalu mengapa sekarang? Mengapa, setelah 2 tahun meninggalkan putri Anda tiba-tiba peduli dengan perawatan medisnya? Lebih banyak keheningan. Kemudian seseorang menelepon saya, mengatakan Mbak Julie menahan Karina di fasilitas dukun. Katanya saya harus tahu. Siapa yang menelepon Anda? Saya tidak tahu. Nomor diblokir. Mereka bilang jika saya tidak melakukan sesuatu, jika Karina meninggal di tempat itu, saya akan bertanggung jawab. Dan mereka menyarankan mengajukan hak asuh. Mereka bilang itu satu-satunya cara untuk melindunginya. Bapak Rendra, Anda dimanipulasi. Seseorang menggunakan Anda untuk menutup fasilitas ini. Jika Anda melanjutkan pengajuan hak asuh ini, Anda akan kalah. Lebih buruk lagi, Anda akan mengekspos diri Anda pada tanggung jawab hukum. Tetapi jika Anda menelepon pengacara Anda sekarang dan menarik pengajuan itu, mengklaim Anda bertindak atas informasi palsu, ini berakhir dengan tenang. Mengapa saya harus mempercayai Ibu? Karena Karina membaik. Karena Mbak Julie telah menjadi orang tua yang lebih baik daripada kita berdua. Dan karena siapapun yang menelepon Anda tidak peduli dengan putri Anda, mereka peduli untuk menutup kami. Jangan biarkan mereka menggunakan Anda. Jeda panjang. Saya perlu berpikir. Anda punya waktu sampai pagi. Setelah itu, saya sendiri akan pergi ke polisi dan melaporkan bahwa seseorang menggunakan pelecehan dan tuduhan palsu untuk mengganggu perawatan medis. Saya akan memberikan mereka segalanya. Panggilan telepon misterius. Ancaman, keterlibatan tiba-tiba Anda. Biarkan mereka melacak semuanya kembali ke siapapun di balik ini. Aku menutup telepon. Mbak Julie menatapku. Akankah itu berhasil? Aku tidak tahu. Tapi kita baru saja membalas gertakan seseorang. Sekarang kita akan lihat bagaimana mereka merespons. Ponsel Dr. Rini berdering. Ia melihat layar dan wajahnya memucat. Ibu Siti, Ibu perlu melihat ini sekarang. Ia menunjukkan kepadaku email yang dikirim dari akun anonim ke setiap anggota tim kami secara bersamaan. Kalian sudah mendapat peringatan. Karena kalian memilih untuk mengabaikannya, kami bergerak maju. Dewan Medis Indonesia akan menerima laporan lengkap besok pagi yang merinci aktivitas medis tidak berizin di properti Bandung. Bareskrim akan menerima informasi tentang pengadaan obat ilegal. Polisi setempat akan diberitahu tentang kekhawatiran membahayakan anak. Pada saat ini besok, Siti Mei akan ditangkap. Anak-anak akan berada dalam tahanan negara, dan operasi ilegal ini akan ditutup secara permanen. Kalian tidak bisa menghentikan ini. Seharusnya kalian menerima kesepakatan itu.
Dokter Wijaya membaca dari balik bahuku. Kesepakatan itu, mereka berarti merdeka. Raka, kataku pelan. Dia membuat tawaran pagi ini. Ketika saya menolak, dia mengaktifkan rencana B. Apa yang kita lakukan? Tanya Dokter Rini. Jika mereka melapor besok, maka kita melapor malam ini. Pertama, aku mengeluarkan ponselku. Kita dokumentasikan segalanya. Setiap perawatan, setiap keberhasilan, setiap anak yang telah kita bantu. Kita berada di depan narasi. Ibu Siti, jika kita go public, kita akan ditangkap, kata Dokter Wijaya. Kita semua. Mungkin. Atau mungkin jika kita menceritakan kisahnya dengan benar. Jika kita menunjukkan apa yang Budi capai, jika kita membuatnya tentang anak-anak alih-alih teknis hukum, mungkin opini publik melindungi kita cukup lama untuk berarti. Itu pertaruhan besar, kata Dokter Rini. Begitu juga tidak melakukan apa-apa. Aku melihat sekeliling pada wajah-wajah timku, takut, lelah, tetapi masih bertekad. Budi dan Ayu tidak membangun tempat ini dengan bermain aman. Mereka membangunnya dengan percaya bahwa nyawa beberapa anak lebih penting daripada aturan birokrasi. Aku tidak akan membiarkan pekerjaan mereka berakhir karena seseorang ingin mengambil untung darinya. Aku membuka kontakku dan menemukan nomor untuk satu reporter yang pernah kutemui bertahun-tahun yang lalu, seseorang yang menulis dengan simpatik tentang kasus Indah. Ayu, ini Siti Mei. Aku punya cerita untukmu, cerita besar, tapi aku perlu itu diterbitkan besok pagi sebelum orang lain bisa mengontrol narasinya. Seberapa besar? Cukup besar untuk mengubah cara kita merawat kanker anak di negara ini. Cukup besar sehingga orang akan mencoba menghentikanmu menerbitkannya. Apakah kamu tertarik? Jeda. Aku mendengarkan. Bagus, karena aku akan memberitahumu tentang rumah sakit rahasia, yang dijalankan oleh 2 dokter yang meninggal dalam keadaan mencurigakan, yang telah menyelamatkan nyawa anak-anak selama 5 tahun sementara perusahaan farmasi dan lembaga federal memalingkan muka. Aku berbicara selama 1 jam, menjelaskan segalanya. Ketika aku selesai, Ayu diam untuk waktu yang lama. Ibu Siti, jika saya menerbitkan ini, Ibu akan ditangkap. Saya tahu. Ibu bisa kehilangan segalanya. Annette is welcome and nevered. Another just a gratitude for. Aku sudah kehilangan anakku. Aku tidak akan kehilangan warisannya juga. Baiklah, kirimkan saya semua yang Ibu miliki. Saya akan menyiapkannya pada pagi hari. Aku menutup telepon dan menatap Dokter Rini dan Dokter Wijaya. Besok, semuanya berubah. Malam ini, kita berikan setiap bukti yang kita miliki ke tangan Ayu. Setiap kisah sukses, setiap catatan perawatan, setiap anak yang telah kita selamatkan. Jika mereka akan menutup kita, mereka akan melakukannya di depan seluruh dunia. It's known that a lost bola. Dan anak-anak? Tanya Mbak Juli pelan. Apa yang terjadi pada mereka? Aku melihat Karina, tidur nyenyak di ranjangnya, ibunya memegang tangannya. Itu, kataku, tergantung pada apa yang dunia putuskan layak kita dapatkan. Artikel Ayu tayang pukul 6 pagi di situs web Koran Jakarta. Judulnya, Rumah Sakit Rahasia Selamatkan Anak Sekarat Sementara Sistem Mengecewakan Mereka. Lalu pendirinya meninggal misterius. Pukul 7 pagi, ponselku berdering tanpa henti. Panggilan pertama dari Arman Santoso. Ibu Siti, apa yang Ibu lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah Bapak sudah membacanya? Semua orang membacanya. Itu sudah menjadi tren di media sosial. Tapi Ibu Siti, Ibu telah melukis target di punggung Ibu. Dewan Medis tidak akan punya pilihan selain menyelidiki sekarang. Bareskrim, BNN, mereka semua akan datang. Biarkan mereka datang. Setidaknya sekarang dunia tahu mengapa. Panggilan kedua dari nomor yang tidak kukenal. Ibu Siti, ini agen Tika dari kantor lapangan Bareskrim Jakarta. Kami perlu berbicara dengan Ibu tentang dugaan pengadaan obat ilegal dan praktik medis tidak berizin. Saya akan senang untuk berbicara dengan Anda. Saya tidak menyembunyikan apapun. Kami mengirim agen ke properti Bandung pagi ini. Saya minta Ibu tetap di sana dan memastikan tidak ada bukti yang dihancurkan. Satu-satunya bukti di sini adalah anak-anak yang semakin membaik. Datang dan lihat sendiri. Invested. Devenai, and quote as common. Aku menutup telepon dan menemukan Dokter Rini dan Dokter Wijaya di dapur.
Keduanya melihat ponsel mereka dengan ekspresi campuran teror dan keheranan. Kita topik nomor 2 yang sedang tren di media sosial, kata Dr. Rini, tepat setelah perceraian selebriti. Orang-orang menyebut kita pahlawan. Mereka juga menyebut kita penjahat, kata Dr. Wijaya dengan muram. Periksa email ibu. Dewan Medis mengirim pemberitahuan resmi. Kita semua sedang diselidiki. Mereka telah menangguhkan izin medis saya sambil menunggu peninjauan. Izin Dr. Rini juga. Seberapa cepat mereka bergerak? Tanyaku. Emailnya bertanda waktu pukul 5:17 pagi, sebelum artikel itu diterbitkan. Rahang Dr. Wijaya mengeras. Mereka menyiapkan pemberitahuan ini terlebih dahulu. Mereka menunggu. Merdeka, kataku. Mereka memberitahu Dewan Medis untuk menyiapkan segalanya. Artikel itu hanya memicu jebakan yang sudah mereka pasang. It's not Saidi. Ponselku berdering lagi. Nama Raka Santoso muncul di layar. Aku menjawab dengan pengeras suara. Bapak Raka, Ibu Siti, Ibu telah membuat kesalahan besar. Begitukah? Karena dari tempat saya berdiri, dunia sekarang tahu apa yang dicapai anak saya. Mereka tahu anak-anak hidup karena dia. Itu bukan kesalahan. Itu warisannya. Warisannya akan menjadi penjahat yang membahayakan anak-anak dengan perawatan yang tidak disetujui. Apakah ibu pikir publik akan mengingat kisah mengharukan ibu setelah Dewan Medis merilis temuannya? Setelah Bareskrim menangkap ibu? Setelah anak-anak itu dikeluarkan dari perawatan ibu dan media melaporkan mereka adalah korban penipuan medis? Apakah itu rencana Bapak? Mengontrol narasi tandingan? Itu bukan rencana. Itu kenyataan. Ibu bisa saja mendapat perlindungan, legitimasi, jalan ke depan. Sebaliknya, ibu memilih tontonan publik. Sekarang ibu akan menghadapi konsekuensinya. Interpose with. Kita lihat saja. Aku menutup telepon, tapi kata-katanya menghantuiku. Dia benar tentang satu hal. Go Public telah memulai pertempuran yang aku tidak yakin bisa kumenangkan. Dewan Medis, Bareskrim, lembaga regulasi, mereka semua memiliki hukum di pihak mereka. Aku punya artikel surat kabar dan simpati publik. Apakah itu cukup? Mbak Juli muncul di ambang pintu. Karina dalam pelukannya. Gadis kecil itu terlihat takut. Ibu Siti. Ada orang di luar, dengan kamera. Aku melihat keluar jendela. 3 mobil berita diparkir di jalan. Wartawan sedang menyiapkan peralatan. Dalam 1 jam terakhir, kami beralih dari rahasia menjadi tontonan. Tetap di dalam bersama Karina, kataku kepada Mbak Juli. Jangan bicara dengan siapapun dulu. Biarkan saya yang menangani ini. Aku berjalan keluar ke rentetan pertanyaan. Ibu Siti, apakah benar ibu menjalankan rumah sakit tidak berizin? Berapa banyak anak yang saat ini dalam perawatan ibu? Apakah ibu tahu aktivitas anak ibu ilegal? Aku mengangkat tangan untuk diam. Saya akan membuat satu pernyataan, lalu saya minta Anda pergi. Ada 4 anak di dalam rumah ini yang berjuang untuk hidup mereka. Mereka datang ke sini setelah sistem medis konvensional menyerah pada mereka. Anak dan menantu saya mengembangkan protokol perawatan yang membantu lebih dari 60 anak selama 5 tahun. Ya, itu beroperasi di luar jalur resmi. Ya, itu membuatnya rumit secara hukum. Tetapi anak-anak yang selamat, yang hidup sekarang karena tempat ini, mereka tidak peduli dengan teknis hukum. Keluarga mereka tidak peduli. Mereka peduli dengan harapan. Itulah yang diberikan Budi dan Ayu kepada mereka. Itulah yang saya coba lindungi. I know way and to way 22 and stand of. Apakah ibu mengatakan dunia medis mengecewakan anak-anak ini? Saya mengatakan sistem memiliki celah. Anak-anak jatuh melewatinya. Anak saya mencoba menangkap mereka. Dewan Medis mengatakan ibu membahayakan anak-anak dengan perawatan yang tidak terbukti. Dewan Medis tidak pernah mengunjungi fasilitas ini. Mereka tidak pernah memeriksa anak-anak ini. Mereka tidak pernah melihat tingkat keberhasilan kami. Ketika mereka melakukannya, saya percaya mereka akan menemukan bahwa apa yang kami lakukan di sini berhasil. Jika ilegal untuk menyelamatkan nyawa anak-anak, maka hukum perlu diubah. Aku berbalik dan berjalan kembali ke dalam. Di belakangku, wartawan meneriakkan lebih banyak pertanyaan, tetapi aku menutup pintu pada mereka. Dokter Rini memperhatikan dari jendela. Itu sangat berani atau sangat bodoh? Mungkin keduanya.
Bagaimana situasi dengan keluarga lain? Ayah Markus ingin mengeluarkannya. Dia takut konsekuensi hukum. Ibu Tony akan tinggal, tetapi dia ketakutan. Orang tua Lani belum memutuskan. Kita hancur, kata Dokter Wijaya. Persis seperti yang mereka inginkan. Memecah kita, menakut-nakuti keluarga, membuat semua orang bubar sebelum kita bisa membangun pertahanan. Ponselku berdering lagi. Ayu kali ini menelepon dari Medan. Ibu, apa yang terjadi? Aku melihat wajah ibu di seluruh berita. Sesuatu tentang rumah sakit ilegal. Ayu, aku bisa jelaskan. Ibu mewarisi rumah Budi seminggu yang lalu, dan sekarang ibu menjalankan semacam klinik kanker bawah tanah. Apakah ibu sudah gila? Kakakmu menyelamatkan nyawa anak-anak. Kakakku sudah meninggal. Dan sekarang ibu akan berakhir di penjara karena ibu tidak bisa melepaskan apapun yang gila yang dia lakukan. Bu, ibu berusia 63 tahun. Ibu seharusnya pensiun, bukan ditangkap karena penipuan medis. Anak-anak ini butuh bantuan. Anak-anak ini punya orang tua. Biarkan mereka membuat keputusan sendiri. Ibu tidak harus menyelamatkan semua orang, terutama ketika itu berarti menghancurkan diri sendiri. Ayu, aku akan datang ke sana malam ini, dan kita akan mencari cara untuk mengeluarkan ibu dari kekacauan ini sebelum terlambat. Ia menutup telepon sebelum aku bisa berdebat. Masalah keluarga? Tanya Dokter Rini lembut. Putriku pikir aku sudah gila. Apakah ibu? Aku melihatnya. Wanita pemberani ini yang mempertaruhkan kariernya untuk bekerja di sini, yang menangguhkan izinnya dan mungkin menghancurkan masa depan profesionalnya, semua untuk merawat anak-anak yang tidak akan dibantu orang lain. Mungkin, aku mengakui, tetapi aku berada di perusahaan yang baik. Bareskrim tiba pada siang hari. 3 agen, dipimpin oleh agen Tika, seorang wanita berusia 40-an dengan mata tajam dan sikap tanpa basa-basi. Ibu Siti, kami punya surat perintah untuk menggeledah tempat ini dan menyita peralatan medis, obat-obatan, dan catatan pasien. Apakah ibu punya surat perintah untuk berbicara dengan anak-anak? Untuk melihat apa yang dicapai anak saya. Bukan begitu cara kerjanya. Kalau begitu biarkan saya tunjukkan saja. Aku membawa mereka ke lantai atas di mana Karina sedang membaca buku. Terlihat lebih sehat daripada yang ia miliki dalam beberapa bulan. Ini Karina. 3 bulan lalu, dia sekarat. Rumah sakitnya mengirimnya pulang dengan instruksi perawatan paliatif. Sekarang lihat dia. Agen Tika melirik Karina. Ekspresinya sangat datar. Ibu Siti, saya tidak di sini untuk mengevaluasi hasil medis. Saya di sini untuk menyelidiki kejahatan federal. On the 9, I am statue. I am statue. Kejahatan apa secara khusus? Praktik medis tidak berizin, pengadaan zat terkontrol ilegal, mungkin penipuan surat dan penipuan kawat terkait dengan bagaimana ibu mendapatkan persediaan medis, dan berpotensi pembunuhan jika kami menentukan perawatan ibu merugikan siapapun. Pembunuhan? Setiap anak di sini membaik. Itu untuk ditentukan oleh ahli medis, bukan ibu. Ia memberi isyarat kepada rekan-rekan agennya, mulai mendokumentasikan segalanya. Saya ingin foto, nomor seri peralatan, inventaris obat lengkap. Mereka bekerja selama 3 jam, mengkatalogkan segalanya. Aku melihat mereka mengantongi dan memberi label peralatan yang Budi pilih dengan hati-hati, obat-obatan yang ia dapatkan melalui jalur belakang, catatan yang ia pertahankan dengan teliti. Mereka membongkar karya hidupnya sepotong demi sepotong. Ketika mereka akhirnya pergi, mereka membawa 12 kotak bukti dan memberiku surat panggilan untuk hadir di hadapan Dewan Juri Federal. Jangan tinggalkan negara bagian, kata agen Tika di pintu. Dan Ibu Siti, dapatkan pengacara yang bagus. Setelah mereka pergi, aku menemukan Dokter Wijaya di kantor Budi, menatap rak-rak kosong di mana catatan berada. Mereka mengambil segalanya, katanya pelan. Semua data kita, semua bukti kita tentang apa yang berhasil. Bagaimana kita melanjutkan perawatan tanpa akses ke protokol kita sendiri? Kita ingat, kataku. Ibu dan Dokter Rini tahu perawatan ini. Kalian telah mengelolanya selama bertahun-tahun. Pengetahuan ada di kepala kalian, bukan di kotak-kotak itu. Tapi obat-obatan. Mereka mengambil hampir seluruh persediaan kita. Kita bisa meregangkan apa yang sudah disiapkan untuk sekitar 3 hari untuk anak-anak yang saat ini dalam perawatan. Setelah itu,
Setelah itu, kita cari lagi. Kita hubungi pemasok budi. Kita gunakan jaringannya. Ibu Siti, Dokter Wijaya berbalik menghadapku. Pemasok budi sudah pergi. Saya sudah mencoba sepanjang hari. Mereka semua takut. Semua menolak untuk bekerja dengan kita sekarang setelah ini publik. Kita sendirian. Kenyataan situasi kami menghantamku saat itu. Kami memiliki anak-anak yang bergantung pada kami, tetapi tidak ada obat. Kami memiliki pengetahuan medis, tetapi tidak ada izin untuk berpraktik. Kami mendapat perhatian publik, tetapi itu mengubah kami menjadi sasaran daripada pahlawan. Ponselku berdering dengan pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Periksa rekening bankmu. Aku membuka aplikasi perbankan dan membeku. Rekeningku telah dibekukan. Semuanya. Pemberitahuan menjelaskan rekening sedang diselidiki karena pencucian uang dan penipuan. Mereka memutus pendanaan kita. Kataku keras-keras. Mereka memastikan kita tidak bisa membeli persediaan bahkan jika kita menemukan pemasok. Dokter Rini muncul di ambang pintu. Ibu Siti, ayah Markus baru saja membawanya, mengemasnya dan pergi. Katanya dia tidak bisa mengambil risiko perlindungan. Anak mengambil hak asuh, tidak bisa mengambil risiko tanggung jawab hukum. Dia berterima kasih kepada kita, tetapi dia melindungi keluarganya. Saya mengerti. Itu menyisakan 3 anak. Dan Ibu Toni baru saja bertanya padaku berapa lama lagi kita bisa menjamin obat. Saya tidak tahu harus berkata apa padanya. Aku berjalan ke jendela yang menghadap ke lautan. Di bawah bukit, aku bisa melihat wartawan masih berkemah, menunggu cerita berikutnya. Di luar sana, Raka Santoso pasti sedang menyaksikan ini terungkap. Mungkin senang dengan betapa cepatnya kami runtuh. Di belakangku, ponselku berdering lagi. Ayo kali ini, Ibu, aku sudah berbicara dengan pengacara. Mereka bilang Ibu perlu menutup ini segera, bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidik, dan menjauhkan diri dari semua yang Budi lakukan. Jika Ibu melakukan itu, mereka mungkin mengurangi tuntutan. Ibu mungkin menghindari penjara. Dan anak-anak. Anak-anak bukan tanggung jawab Ibu. Orang tua mereka bisa membawa mereka ke rumah sakit sungguhan, di mana mereka akan dikirim pulang untuk meninggal, sama seperti sebelumnya. Mungkin, tapi itu bukan pilihan Ibu untuk dibuat. Bu, tolong. Aku tidak bisa kehilangan Ibu juga. Tidak setelah Budi. Tolong lepaskan saja ini. Aku menutup mata. Putriku benar. Ini menghancurkanku. Rekeningku dibekukan, kebebasanku terancam, dan aku mempertaruhkan segalanya untuk anak-anak yang kukenal kurang dari seminggu. Tapi aku terus melihat wajah Karina. Cara dia tersenyum ketika dia berbicara tentang gambarnya. Harapan di mata Mbak Juli, ketika dia melihat putrinya dan melihat masa depan alih-alih akhir. Aku tidak bisa, kataku kepada Ayu. Aku minta maaf. Tapi aku tidak bisa. Kalau begitu Ibu sendirian. Aku tidak akan melihat Ibu membuang hidup Ibu untuk ini. Ia menutup telepon. Dokter Rini menepuk pundakku. Dia akan berubah pikiran. Mungkin. Atau mungkin dia benar dan aku bersikap bodoh. Bodoh berarti menyerah sekarang. Kita belum dikalahkan. Tapi kami kalah. Aku bisa merasakannya. Setiap jam membawa tekanan baru. Hukum, finansial, pribadi. Merdeka bagus dalam hal ini, aku sadar. Mereka tidak hanya mengancam secara langsung. Mereka meremas dari setiap sudut sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk dilawan. Saat makan malam, Arman Santoso menelepon. Ibu Siti, saya perlu mengundurkan diri sebagai pengacara Ibu. Mengapa? Karena Dewan Pengacara baru saja membuka penyelidikan etika terhadap saya. Seseorang mengajukan keluhan mengatakan saya membantu Ibu mendirikan operasi medis ilegal, bahwa saya tahu tentang aktivitas Budi dan gagal melaporkannya. Itu tidak berdasar, tapi membela diri akan menghabiskan waktu berbulan-bulan dan biaya ribuan rupiah. Saya minta maaf, tapi saya tidak mampu dikaitkan dengan kasus ini. Saya mengerti. Terima kasih atas kejujuran Bapak. Ibu Siti, apapun yang terjadi, apa yang Ibu lakukan luar biasa. Tapi terkadang luar biasa tidak cukup. Setelah ia menutup telepon, aku duduk di kantor yang kosong, dikelilingi oleh hantu pekerjaan anakku, dan bertanya-tanya apakah ia merasakan hal yang sama di hari-hari terakhirnya. Dikelilingi oleh musuh, kehabisan pilihan,
menyaksikan semua yang ia bangun mulai runtuh. Apakah itu sebabnya ia pergi ke perahu hari itu? Apakah ia melarikan diri dari tekanan yang sama, perasaan yang sama, atau apakah ia berlari menuju sesuatu, sebuah pertemuan, sebuah konfrontasi, upaya terakhir yang putus asa untuk melindungi apa yang telah ia bangun? Dokter Wijaya menemukanku 1 jam kemudian, masih duduk dalam kegelapan. Ibu Siti, kita perlu membuat keputusan. Ibu Tony ingin pergi. Dia takut apa yang terjadi jika dia tinggal. Itu hanya menyisakan Karina dan Lani, dan tanpa obat-obatan, tanpa pendanaan, tanpa perlindungan hukum, kita tidak bisa melanjutkan ini lebih lama lagi. Apa yang Bapak katakan? Saya katakan mungkin kita perlu menerima kekalahan, tutup dengan anggun, bawa keluarga ke tempat yang aman, dan hidup untuk bertarung di hari lain. Ibu bisa bekerja untuk mendapatkan protokol budi disetujui melalui jalur yang sah, seperti yang disarankan Raka. Inodi Gozaras. Raka mengatur semua ini. Dia membunuh anak saya dan sekarang dia menghancurkan pekerjaannya. Ibu tidak tahu itu pasti. Saya tahu cukup. Kalau begitu buktikan. Tapi ibu tidak bisa membuktikan apa-apa jika ibu dipenjara, jika anak-anak tercerai-berai, jika kita semua terlalu hancur untuk melanjutkan. Terkadang mundur adalah pilihan yang cerdas. This Arza, it is not Dodden when the videos. Aku ingin membantah. Tetapi melihat wajahnya yang lelah, pada puing-puing dari apa yang kami coba bangun, aku bertanya-tanya apakah ia benar. Mungkin sudah waktunya untuk melepaskan. Kemudian ponselku berdering sekali lagi. Email dari Ayu, si reporter. Ibu Siti, ibu perlu melihat ini. Saya sudah menyelidiki Merdeka. Ibu tidak akan percaya apa yang saya temukan. Lampirannya adalah dokumen pengarsipan perusahaan. Tanganku gemetar saat aku membacanya. Mitra strategis Merdeka adalah anak perusahaan dari industri farmasi Jabar, salah satu perusahaan farmasi terbesar di negara itu. Perusahaan yang sama yang memproduksi obat kemoterapi standar yang digunakan dalam perawatan kanker anak. Perusahaan yang sama yang akan kehilangan miliaran jika perawatan alternatif yang lebih murah dan lebih efektif tersedia secara luas. Dan CEO Divisi Onkologi Industri Farmasi Jabar? Seorang pria bernama Ridwan Pratiwi. Saudara laki-laki Dr. Rini Pratiwi. Aku mendongak ke Dr. Wijaya. Kita belum selesai. Kita baru saja menemukan bukti kita. Aku menatap dokumen di layar ponselku, membacanya 3 kali untuk memastikan aku mengerti dengan benar. Kemudian aku melihat Dr. Wijaya. Panggil Dr. Rini. Sekarang. Rini Pratiwi tiba dalam beberapa menit. Wajahnya kuyu karena kelelahan. Ada apa? Aku menyerahkan ponselku padanya tanpa kata, memperhatikan matanya bergerak melintasi layar, memperhatikan pemahaman muncul, memperhatikan wajahnya memucat. Ridwan, bisiknya. Kakakku ada di balik ini? Ibu tidak tahu. Kami belum berbicara selama 5 tahun. Sejak saya meninggalkan industri farmasi Jabar untuk bekerja dengan Budi dan Ayu. Dia sangat marah ketika saya mengundurkan diri. Katanya saya membuang karier saya, bahwa perawatan alternatif adalah pseudosains. Tapi ini, menggunakan Merdeka untuk menghancurkan kita? Saya tidak pernah membayangkan. Dia punya miliaran alasan, kata Dr. Wijaya pelan. Jika protokol Budi go mainstream, itu akan membuat seluruh lini obat onkologi pediatrik industri farmasi Jabar usang. Jadi dia membunuh mereka. Kata-kata itu keluar dari mulutku tenang, pasti. Dia mencari tahu apa yang Budi lakukan. Menawarinya kesepakatan melalui Merdeka, dan ketika Budi menolak, dia menyuruh mereka dibunuh. Ibu Siti itu. Dr. Rini berhenti. Itu pembunuhan. Kita butuh bukti. Maka kita dapatkan buktinya. Aku berdiri. Pikiranku tiba-tiba jernih. Selama berhari-hari aku bereaksi, membela, berjuang. Sekarang saatnya menyerang. Artikel Ayu mendapat perhatian mereka. Sekarang kita berikan dunia sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Kita buktikan industri farmasi Jabar mengatur seluruh kampanye ini untuk melindungi keuntungan mereka. Bagaimana? Tanya Dr. Wijaya. Dengan membuat mereka mengaku. Malam ini, aku mengeluarkan ponselku dan memutar nomor Raka Santoso. Dia menjawab segera. Ibu Siti, siap menerima kenyataan? Saya siap bertemu. Malam ini. Pukul 8. Kantor Anda. Jeda.
Mengapa perubahan hati yang tiba-tiba? Karena Anda menang. Bareskrim mengambil segalanya. Rekening saya dibekukan. Keluarga pergi. Saya tidak bisa melawan lagi. Anda benar. Saya seharusnya menerima kesepakatan ketika saya punya kesempatan. Dan sekarang saya ingin tahu apakah ada versi dari kesepakatan itu yang masih ada. Jika ada cara untuk menyelamatkan sesuatu dari bencana ini. Untuk melindungi anak-anak yang masih di sini. Dan mungkin melanjutkan pekerjaan budi di bawah jalur yang sah. Jeda lagi. Aku hampir bisa mendengarnya menghitung. Menimbang apakah ini penyerahan yang tulus atau jebakan. Datang sendiri, katanya akhirnya. Tidak ada pengacara, tidak ada reporter, tidak ada penyadap. Kita akan bicara. Setuju. Aku menutup telepon dan menatap Dokter Rini dan Dokter Wijaya. Aku tidak akan pergi sendiri, dan aku pasti akan memakai penyadap. Dokter Rini menggelengkan kepalanya. Ibu Siti, ini gila. Jika Raka cukup berbahaya untuk membunuh Budi, maka ia cukup sombong untuk menyombongkannya ketika ia berpikir ia telah menang. Pria seperti dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjelaskan betapa pintarnya mereka. Aku mengeluarkan laptop Budi. Sebelum Bareskrim menggerebek, apakah kalian mencadangkan salah satu berkas pasien? Semuanya ada di server cloud terenkripsi. Mereka mengambil salinan fisik, tetapi data masih ada. Bagus. Kirimi saya akses. Saya ingin setiap kisah sukses, setiap hasil perawatan, setiap bukti bahwa protokol Budi berhasil. Ayu akan membutuhkannya. Untuk apa? Untuk cerita yang terbit besok pagi, tepat setelah saya mendapatkan pengakuan Raka malam ini. In a steady in Gona 5, pukul 7:30 malam, aku berdiri di luar menara kaca di kawasan bisnis Jakarta Selatan. Dokter Wijaya berada di mobil di seberang jalan, mendengarkan melalui mikrofon yang direkatkan di dadaku. Ayu berada di kedai kopi 2 blok jauhnya, siap menerbitkan apapun yang kami rekam. Dokter Rini ingin ikut, tetapi aku menolak. Jika kakaknya terlibat, aku ingin dia jauh dari konfrontasi ini. Beberapa hal terlalu pribadi. Aku naik lift ke lantai 18. Kantor Merdeka gelap kecuali satu lampu di kantor sudut Raka. Pintunya tidak terkunci. Ia duduk di belakang mejanya, terlihat santai, percaya diri. Ibu Siti, saya senang ibu kembali sadar. Kesadaranku atau titik kehancuranku, aku duduk di seberangnya. Jangan berpura-pura ini selain kekalahan. Anda menghancurkan saya dalam waktu kurang dari seminggu. Saya memberi ibu pilihan. Ibu memilih dengan buruk. Saya memilih warisan anak saya. Tapi saya tidak bisa membantu siapapun dari penjara. Dan saya tidak bisa merawat anak-anak tanpa sumber daya. Jadi, disinilah saya. Katakan padaku apa yang terjadi selanjutnya. Raka bersandar di kursinya. Industri farmasi Jabar siap menawarkan penyelesaian yang murah hati. Kami akan mendirikan yayasan atas nama Budi untuk mempelajari perawatan kanker anak. Ibu akan diberi kompensasi untuk properti dan peralatan. Anak-anak yang saat ini dalam perawatan ibu akan dipindahkan ke fasilitas yang sesuai. Maksud Anda mereka akan dikirim pulang untuk meninggal. Mereka akan menerima perawatan konvensional terbaik yang tersedia. Dan sebagai gantinya, ibu akan menandatangani perjanjian non-pengungkapan yang komprehensif. Ibu tidak akan membahas protokol Budi. Ibu tidak akan memberikan wawancara. Ibu tidak akan menuntut tindakan hukum terkait kematiannya atau penyelidikan atas aktivitas ibu. And grow to live and grow parent. Matter that the lemon days and finance. Berapa? Permisi. Berapa yang dibayarkan industri farmasi Jabar kepada saya untuk melupakan anak saya dibunuh? Ekspresi Raka tidak berubah. Tetapi sesuatu berkedip di matanya. Anak ibu meninggal dalam kecelakaan perahu. Anak saya meninggal 3 hari setelah menolak tawaran Anda. Anak saya, yang takut cuaca buruk, entah bagaimana memutuskan untuk berlayar ke badai. Anak dan menantu saya, yang memiliki memar konsisten dengan pengekang di tubuh mereka, aku mencondongkan tubuh ke depan. Katakan padaku, Bapak Raka, bagaimana industri farmasi Jabar mengatur kecelakaan? Ibu kesal, berduka, membuat tuduhan liar. Apakah saya? Karena sepertinya setiap orang yang mengancam keuntungan industri farmasi Jabar akhirnya mengalami kecelakaan yang tidak menguntungkan, atau penyelidikan mendadak, atau rekening bank dibekukan.
Aku mengeluarkan ponselku dan meletakkannya di mejanya. Saya punya dokumentasi. Pengarsipan perusahaan yang menunjukkan Merdeka dimiliki oleh industri farmasi Jabar. Email antara Anda dan Ridwan Pratiwi membahas masalah Budi Mei. Catatan pembayaran yang dilakukan kepada mantan suami Mbak Juli untuk melecehkannya. Bukti bahwa Anda berkoordinasi dengan Dewan Medis dan Bareskrim sebelum go public. Itu gertakan. Aku memiliki dokumen pengarsipan perusahaan Ayu dan spekulasi, tetapi tidak ada hal konkret lainnya. Raka tersenyum. Ibu memancing. Jika ibu punya bukti nyata, ibu akan pergi ke polisi, bukan datang ke sini. Saya datang ke sini karena saya ingin mendengar Anda mengatakannya. Saya ingin mendengar bagaimana Anda membenarkan pembunuhan 2 orang yang menyelamatkan nyawa anak-anak. Saya tidak membunuh siapapun. Tapi dia tahu siapa yang melakukannya. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, melihat keluar ke lampu kota. Ketika ia berbicara lagi, suaranya berbeda, lebih dingin, lebih jujur. Anak ibu adalah masalah, Ibu Siti. Masalah yang brilian dan keras kepala. Protokol perawatannya benar-benar berhasil, yang membuatnya berbahaya. Apakah ibu tahu berapa banyak uang yang diinvestasikan dalam perawatan kanker anak saat ini? Penelitian, paten, infrastruktur, miliaran rupiah, ribuan pekerjaan, seluruh industri dibangun di atas protokol yang ada, industri yang mengecewakan anak-anak, industri yang menyelamatkan banyak anak dan membuat kompromi yang masuk akal untuk yang lain. Budi ingin mengganggu itu. Dia ingin membuktikan bahwa perawatan mahal kami sudah usang, bahwa operasi terpencilnya dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan biaya yang lebih murah. Jika itu menjadi pengetahuan publik, jika protokolnya menyebar, itu akan menjadi bencana. Untuk keuntungan industri farmasi Jabar, untuk seluruh sistem kesehatan, infected one discovered in Jane. Apakah ibu pikir rumah sakit akan bertahan jika perawatan yang lebih murah tersedia? Apakah ibu pikir perusahaan asuransi akan melanjutkan tarif penggantian saat ini? Budi tidak hanya mengancam satu perusahaan. Dia mengancam seluruh struktur ekonomi pengobatan Indonesia. Jadi Anda membunuhnya. Raka berbalik menghadapku. Saya menawarinya jalan keluar, legitimasi perawatan, tetapi perlahan. Melalui jalur yang tepat yang akan memakan waktu bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Cukup lama bagi industri farmasi Jabar untuk mengembangkan alternatif yang kompetitif, agar industri beradaptasi. Dia menolak, katanya anak-anak sekarat sementara kami memainkan permainan perusahaan. Dia benar. Dia naif. Dan kenaifannya akan merugikan mata pencaharian orang, menggoyahkan pasar layanan kesehatan, menciptakan kekacauan. Seseorang harus menghentikannya. Seseorang. Bukan Anda. Raka tersenyum. Bukan saya. Saya hanya konsultan, Ibu Siti. Saya mengidentifikasi masalah dan mengoordinasikan solusi. Apa yang Ridwan Pratiwi lakukan dengan informasi itu, sumber daya apa yang ia kerahkan, langkah-langkah apa yang ia ambil, itu bukan urusan saya. Ridwan Pratiwi memerintahkan kematian mereka. Ridwan Pratiwi melindungi kepentingan perusahaannya. Bagaimana ia memilih untuk melakukannya? Raka mengangkat bahu. Kecelakaan perahu itu disayangkan. Tapi itu menyelesaikan masalah. Aku merasa dingin di sekujur tubuh. Dia baru saja mengkonfirmasi segalanya. Hati-hati, dengan penolakan yang masuk akal. Tapi cukup. Cukup untuk mikrofon yang direkatkan di dadaku. Dan sekarang Anda memecahkan masalah yang sama dengan saya. Sekarang saya menawarkan ibu pilihan. Ambil penyelesaian. Tanda tangani NDA. Pergi. Atau terus berjuang dan berakhir seperti anak ibu. Kisah peringatan tentang orang-orang yang menantang kekuatan yang terlalu kuat untuk mereka. Itu ancaman. Itu kenyataan. Apa yang terjadi pada Budi adalah kecelakaan secara resmi. Tetapi kecelakaan terjadi pada orang yang keras kepala dengan frekuensi yang mengejutkan. Putri ibu, Ayu. Dia tinggal di Medan, bukan? Bekerja untuk perusahaan teknologi di pusat kota. Akan sangat buruk jika sesuatu terjadi padanya. Jika dia kehilangan pekerjaannya karena beberapa skandal yang dibuat-buat. Jika dia mulai menghadapi jenis tekanan yang ibu alami. Dingin berubah menjadi es di nadiku. Anda tinggalkan putriku dari ini. Atsar, Arkama Balam, Shinyunaram. Itu sepenuhnya terserah ibu.
Tanda tangani surat-surat itu, dan Ayu tetap aman. Anak-anak ibu yang tersisa ditempatkan di fasilitas yang baik. Ibu bisa pensiun dengan tenang dan berduka atas anak ibu tanpa tuntutan federal menggantung di kepala ibu. Semua orang menang. Kecuali anak-anak yang meninggal karena perawatan budi tidak pernah tersedia. Beberapa anak meninggal. Ibu Siti. Itulah hidup. Pertanyaannya adalah apakah anak-anak ibu, putri ibu, cucu ibu selamat? Karena saya bisa membuat masalah untuk mereka juga. Saya bisa membuat masalah untuk siapapun yang ibu sayangi. Aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar. Anda monster. Saya seorang realis. Dan ibu punya 24 jam untuk memutuskan mana yang lebih penting. Anak-anak yang meninggal yang tidak pernah ibu temui. Atau masa depan putri ibu yang masih hidup. Aku berjalan ke pintu, lalu berhenti. Bolehkah saya menanyakan sesuatu? Apakah Budi tahu? Pada akhirnya, apakah dia tahu mengapa Anda membunuhnya? Senyum Raka melebar. Dia mengetahuinya di perahu. Setelah kami mengikat mereka, tetapi sebelum kami menenggelamkannya. Ayu menjerit, tapi Budi hanya terlihat sedih. Seperti yang dia harapkan. Seperti dia tahu ini selalu bagaimana itu akan berakhir bagi orang-orang yang menantang sistem. Anda ada di sana. Saya mengawasi. Untuk memastikan itu terlihat meyakinkan, kami memotong ikatan mereka sebelum menenggelamkan perahu. Tali meninggalkan bekas. Tapi tidak ada yang akan ditemukan penjaga pantai mencurigakan setelah mayat berada di air cukup lama. Dia tampak senang dengan dirinya sendiri. Itu dilakukan dengan bersih, profesional. Aku mengangguk perlahan. Terima kasih atas kejujuran Anda. Apakah kita sudah selesai di sini? Hampir. Ada satu hal lagi yang harus Anda ketahui. Apa itu? Aku mengangkat tepi bajuku, menunjukkan padanya mikrofon. Aku telah merekam segalanya. Wajah Raka memutih, lalu memerah. Dia menerjang ke arahku tetapi aku sudah bergerak, menarik pintu terbuka dan berlari menuju lift. Di belakangku aku mendengarnya berteriak. Langkah kaki berdebar. Pintu lift terbuka. Dokter Wijaya berdiri di dalam, terlihat ketakutan. Aku menyelam dan menekan tombol untuk lobi. Pintu tertutup tepat saat Raka mencapainya. Wajahnya dipenuhi amarah. Anda mendapatkannya. Aku terengah-engah. Setiap kata. Dokter Wijaya mengangkat ponselnya, menunjukkan aplikasi rekaman. Ayu menerbitkan sekarang. Dan saya menelepon polisi. Mereka sedang dalam perjalanan. Kami keluar dari gedung ke dalam kekacauan. Mobil polisi tiba. Lampu berkedip. Ayu berdiri di trotoar dengan ponselnya terangkat. Live streaming segalanya. Siti Mei baru saja keluar dari pertemuan dengan Raka Santoso, konsultan untuk mitra strategis Merdeka, katanya ke kameranya. Dalam percakapan yang direkam, Raka mengaku mengordinasikan pembunuhan Dr. Budi Mei dan Dr. Ayu Mei atas arahan eksekutif industri farmasi Jabar. Audio dirilis bersamaan dengan siaran ini. Petugas polisi mengepung pintu masuk gedung. Agen Tika muncul dari salah satu mobil. Ekspresinya muram. Ibu Siti, Ibu seharusnya menelepon kami dulu. Jika saya menelepon Anda dulu, dia tidak akan pernah mengaku. Pria seperti Raka berpikir mereka tidak tersentuh. Mereka menjadi ceroboh ketika mereka pikir mereka telah menang. Tika tidak bisa menyembunyikan persetujuannya. Ibu beruntung tidak terbunuh. Saya sudah tua dan saya sudah kehilangan anak saya. Apa yang tersisa untuk ditakuti? Lebih banyak polisi memasuki gedung untuk menangkap Raka. Ayu melanjutkan live streamnya, menjelaskan hubungan antara Merdeka dan industri farmasi Jabar, merinci bagaimana perusahaan farmasi besar telah mengatur pembunuhan untuk melindungi pangsa pasar mereka. Ponselku meledak dengan panggilan. Ayu, terisak, mengatakan dia menyesal dia tidak mempercayaiku. Arman Santoso mengatakan dia mengembalikan dirinya sebagai pengacaraku. Mbak Julie memberitahuku Karina telah mendengar berita itu dan ingin memberiku pelukan. Dan satu panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Aku hampir tidak menjawab. Ibu Siti? Suara seorang wanita. Ini Dr. Audrey dari Kementerian Kesehatan. Saya telah mengikuti pekerjaan anak ibu melalui liputan berita. Saya ingin membahas pengujian protokolnya secara sah dengan pengawasan yang tepat, uji klinis, transparansi penuh. Jika mereka berhasil seperti yang disarankan data ibu, kita perlu tahu, anak-anak perlu tahu,
Now, aku melihat Dokter Wijaya, pada Ayu yang masih menyiarkan, pada polisi yang memimpin Raka keluar dari gedung dengan borgol. Dia berteriak tentang pengacara, tentang pencemaran nama baik, tentang bagaimana ini tidak akan berhasil, tapi wajahnya menceritakan kisah yang berbeda. Dia tahu itu sudah berakhir. Dokter Audrey, kataku. Saya akan sangat tertarik dengan percakapan itu. Tapi pertama-tama, saya punya 4 anak di Bandung yang membutuhkan perawatan lanjutan. Bisakah ibu membantu dengan itu? Saya akan mengirim tim ke sana besok pagi. Kami akan memastikan kelangsungan perawatan sementara kami mengevaluasi protokol. Anak-anak itu tidak akan kehilangan akses ke perawatan. Saya janji. In the verte, Juas, in the verte. Aku menutup telepon dan menghela napas yang kurasa sudah kutahan selama seminggu. Kita menang, kata Dokter Wijaya pelan. Kita selamat. Aku mengoreksi. Kemenangan datang selanjutnya, ketika perawatan Budi menyelamatkan ribuan anak alih-alih puluhan. Ketika sistem berubah karena harus, bukan karena kita melanggarnya. Ayu menyelesaikan live streamnya dan berjalan mendekat. Ibu tahu ibu akan terkenal, kan? Cerita ini ada di mana-mana. Ibu adalah nenek yang menjatuhkan farmasi besar. Tat, Dio Ab Jonasare. Itu sebenarnya. Aku adalah ibu yang membalas dendam anaknya. Ada perbedaan. Bagaimanapun, ibu mengubah banyak hal malam ini. Benar-benar mengubahnya. Aku melihat ke lantai 18 gedung, di mana lampu menyala saat polisi mengamankan bukti. Di suatu tempat di atas sana adalah kantor Raka, di mana ia telah mengakui pembunuhan dengan kesombongan santai seseorang yang berpikir ia tidak tersentuh. Budi, pikirku. Aku harap kamu menonton. Aku harap kamu tahu aku tidak membiarkan mereka menang. And the numb, and finest too. Angin bertiup, dingin dari Teluk Jakarta. Aku menggigil. Ayo, Ibu Siti, kata Dokter Wijaya lembut. Mari kita pulang. Anak-anak pasti ingin tahu ibu aman. Pulang. Rumah di tepi laut. Warisan Budi. Pekerjaan kami baru saja dimulai. 3 bulan kemudian, aku berdiri di dek rumah pantai, menyaksikan matahari terbit di atas Pasifik. Laut tenang hari ini, ombak lembut bergulir masuk dengan pasang pagi. Di suatu tempat di luar sana, anak dan menantuku telah meninggal. Tetapi di sini, di rumah yang mereka bangun, pekerjaan mereka berlanjut, berbeda sekarang. Sah sekarang. Tapi masih menyelamatkan nyawa. Ibu Siti, Karina muncul di ambang pintu, memegang nampan dengan 2 cangkir teh. Ia telah berusia 8 tahun bulan lalu dan masih kurus, tetapi warna kulitnya telah kembali. Pemindaian terakhirnya menunjukkan remisi total. Saya membuat teh seperti yang Tante ajarkan. Terima kasih, sayang. Aku mengambil cangkir dan memberi isyarat padanya untuk duduk di sampingku. Bukankah kamu harus bersiap-siap ke sekolah? Ibu bilang aku boleh bolos hari ini. Dokter Audrey akan datang untuk memeriksa semua orang, dan aku ingin berada di sini. Ia menyeruput tehnya dengan hati-hati. Apakah benar mereka akan membiarkan anak-anak lain menggunakan perawatan Dokter Budi sekarang? Tidak hanya membiarkan mereka. Mereka akan mengujinya dengan benar, melalui uji klinis. Jika berhasil sebaik yang kita yakini, rumah sakit di seluruh negeri akan dapat menawarkannya. Karena Tante membuat mereka mendengarkan. Karena kesembuhanmu, dan Markus, dan Lani, dan Tony, membuktikan itu layak didengarkan. Kamu melakukan itu, Karina. Kamu dan anak-anak lain. Dia diam sejenak, melihat ke lautan. Aku rindu Dokter Budi, dan Dokter Ayu. Aku juga. Tapi menurutku mereka akan bahagia. Tentang apa yang Tante lakukan. Tentang bagaimana Tante tidak menyerah. Aku melingkarkan lenganku di bahu kecilnya. Mereka akan paling bahagia tentang kamu. Tentang fakta bahwa kamu hidup dan sehat. Dan akan memiliki kehidupan yang panjang dan indah. Kementerian Kesehatan telah bergerak cepat setelah pengakuan Raka dipublikasikan. Skandal itu telah memaksa beberapa penyelidikan terhadap praktik bisnis industri farmasi Jabar, terhadap aktivitas Merdeka, terhadap kegagalan sistemik yang telah membuat operasi bawah tanah Budi diperlukan sejak awal. Ridwan Pratiwi telah ditangkap sebagai aksesori pembunuhan. Saham industri farmasi Jabar anjlok, CEO telah mengundurkan diri. Dan dalam kekacauan itu,
Orang-orang mulai mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman tentang mengapa perawatan kanker yang berfungsi telah ditekan. Mengapa anak-anak ditolak perawatannya? Mengapa keuntungan lebih penting daripada nyawa? Dr. Audrey telah ditunjuk untuk memimpin evaluasi jalur cepat protokol Budi. Ia membawa tim peneliti ke Bandung, memeriksa pasien kami, meninjau data kami, dan dalam waktu 6 minggu telah merekomendasikan otorisasi darurat untuk uji coba yang diperluas. Perawatan ini berhasil, katanya terus terang padaku. Itu tidak akan berhasil untuk semua orang, dan itu bukan obat ajaib. Tetapi untuk jenis kanker anak tertentu, itu menunjukkan tingkat respons yang jauh lebih baik daripada perawatan konvensional, dengan efek samping yang lebih sedikit dan biaya yang lebih rendah. Pertanyaannya bukanlah apakah akan mengejar ini. Pertanyaannya adalah mengapa kita tidak mengejarnya 5 tahun lalu. Jawabannya untuk itu, tentu saja, adalah uang, kekuasaan, inersia industri yang dibangun di atas protokol yang ada. Budi telah memahami itu. Ia mencoba bekerja di dalam sistem dan diblokir di setiap kesempatan. Jadi ia membangun sistemnya sendiri, mengetahui itu tidak bisa bertahan, tetapi berharap itu akan bertahan cukup lama untuk membuktikan apa yang mungkin. Dia benar. Pintu depan terbuka dan Mbak Julie muncul, berpakaian untuk bekerja. Ia mendapatkan pekerjaan di Bandung, mengelola toko buku. Dia dan Karina telah memutuskan untuk tinggal, untuk dekat dengan tempat yang telah menyelamatkan nyawa putrinya. Selamat pagi, Ibu Siti. Karina, pergi dan berpakaian. Bus sekolah datang dalam 20 menit. Tapi Bu, aku tahu Dr. Audrey datang. Kamu akan melihatnya setelah sekolah. Sekarang pergi. In the Sinens, on Samare, in Dacha. Karina cemberut tetapi patuh, menghilang kembali ke rumah. Mbak Julie duduk di kursi yang ia tinggalkan. Dia baik-baik saja. Aku mengamati. Karena ibu. Karena ibu berjuang ketika ibu bisa saja pergi. Mata Mbak Julie berbinar dengan emosi. Saya tidak pernah benar-benar berterima kasih kepada ibu. Untuk segalanya, karena menjaga Karina tetap hidup ketika. Suaranya pecah. Ibu tidak perlu berterima kasih padaku. Budi dan Ayu melakukan kerja keras. Saya hanya memastikan pekerjaan mereka tidak mati bersama mereka. Itu bukan hal kecil, Ibu Siti. Itu segalanya. Aku memikirkan kata itu. Segala sesuatu. Rasanya seperti segalanya berantakan 3 bulan lalu. Kebebasanku, keuanganku, hubungan keluargaku. Sekarang potongan-potongan itu perlahan berkumpul kembali menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih baik, mungkin. Bareskrim telah membatalkan semua tuntutan setelah pengakuan Raka terungkap. Rekening bankku telah dicairkan. Dewan medis diam-diam menutup penyelidikan mereka, meskipun Dr. Rini dan Dr. Wijaya perlu melalui sidang formal sebelum izin mereka sepenuhnya dikembalikan. Arman Santoso telah membantuku mendirikan Yayasan Nirlaba yang tepat, Yayasan Indah Mei, dinamai sesuai cucuku, untuk melanjutkan pekerjaan Budi secara sah. Donasi telah mengalir masuk begitu cerita itu meledak. Orang-orang marah tentang apa yang telah terjadi, marah tentang penekanan perawatan yang efektif, dan mereka ingin membantu. Kami telah mengumpulkan cukup untuk mendanai konversi rumah menjadi fasilitas penelitian berlisensi. Tim Dr. Audrey akan melakukan uji coba di sini, merawat anak-anak yang memenuhi syarat untuk penelitian, mendokumentasikan segalanya dengan benar kali ini. Itu bukan tempat perlindungan rahasia yang dibangun Budi, tetapi itu berkelanjutan, legal, dan pada akhirnya, lebih kuat. Mobil Ayu masuk ke jalan masuk pukul 9. Putriku muncul terlihat lelah. Dia telah mengemudi dari Medan tadi malam dan menginap di hotel di kota. Kami masih membangun kembali hubungan kami, masih menemukan jalan kembali satu sama lain setelah kata-kata kasar yang dipertukarkan selama minggu-minggu yang mengerikan itu. Bu. Dia naik tangga ke dek dan memelukku. Rumahnya terlihat luar biasa. Ibu telah melakukan begitu banyak dengan itu. Yayasan yang melakukan pekerjaan itu. Aku hanya mengawasi. Jangan rendah hati. Ibu mengubah rumah sakit ilegal Budi menjadi pusat penelitian yang sah. Itu membutuhkan lebih dari pengawasan. Ia melihat keluar ke lautan. Dia pasti menyukai pemandangan ini. Dia memang menyukainya. Dia hanya tidak membiarkan saya melihatnya saat dia masih hidup. Ayu diam sejenak. Aku minta maaf. Karena tidak mempercayai ibu. Karena berpikir ibu sudah gila.
Kamu mencoba melindungiku. Aku mengerti itu sekarang. Kamu sudah kehilangan kakakmu. Kamu tidak tahan memikirkan kehilangan aku juga. Aku hampir kehilangan ibu. Ketika aku mendengar ibu menghadapi Raka sendirian, ketika aku memikirkan apa yang bisa terjadi. Dia menggelengkan kepalanya. Ibu lebih berani daripada yang kukira. Tidak berani. Hanya terlalu tua untuk peduli dengan risiko. Ada perbedaan. Ixlandes, I am Andale. In the La Generale. Dr. Audrey tiba pukul 10 dengan tim penelitinya. Mereka datang setiap minggu untuk memeriksa Karina, Lani, dan Tony. Markus telah kembali ke keluarganya di Papua, tetapi tetap dalam uji coba di bawah pengawasan dokter setempat. Keempat anak menunjukkan peningkatan berkelanjutan. Data menjanjikan sehingga Kementerian Kesehatan memperluas uji coba ke 5 lokasi lain di seluruh negeri. Ibu Siti, apakah ibu punya waktu sebentar? Dr. Audrey menarikku ke samping setelah memeriksa anak-anak. Saya ingin membahas sesuatu dengan ibu. Kami berjalan ke pantai, di mana air surut, meninggalkan kolam pasang penuh dengan kehidupan laut kecil. Aku mulai berjalan di sini setiap pagi, memikirkan Budi dan Ayu, berbicara dengan mereka di kepalaku. Kami telah menyelesaikan analisis catatan pasien anak ibu, kata Dr. Audrey. 63 anak selama 5 tahun, dengan catatan perawatan rinci dan data hasil. Itu adalah kumpulan data yang luar biasa. Budi sangat teliti. Dia juga brilian. Beberapa modifikasi yang dia buat pada protokol yang ada, waktu, kombinasi obat, integrasi perawatan paliatif, itu benar-benar inovatif. Kami sudah memasukkan elemen ke dalam uji coba yang diperluas. Itu pasti akan membuatnya bahagia. Ada hal lain. 3 dari anak-anak yang Budi rawat, sekarang dewasa, telah menghubungi kami. Mereka ingin berpartisipasi dalam penelitian, untuk berbagi cerita mereka, untuk membantu kami memahami efek jangka panjang dari perawatan itu. Salah satunya sekarang di sekolah kedokteran, belajar onkologi. Dia bilang Budi menyelamatkan hidupnya ketika dia berusia 6 tahun. Aku merasakan air mata menggenang. Dia tidak pernah memberitahuku. Tidak pernah menyebutkan semua ini. Indastera karyan. Eastestakin darian. Eastera karyan darian. Dia melindungi ibu dan dirinya sendiri. Jika kabar tersiar, jika keluarga mulai mencarinya secara publik, operasi itu akan terungkap bertahun-tahun yang lalu. Dia merahasiakannya karena kerahasiaan adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan. Dr. Audrey berhenti. Tapi Ibu Siti, isolasinya, kebutuhan untuk menyembunyikan apa yang dia lakukan, untuk berbohong kepada keluarga, untuk beroperasi dalam ketakutan terus-menerus akan penemuan, saya pikir itu membebaninya. Saya pikir itu merugikannya lebih dari yang bisa kita ukur. Apakah ibu mengatakan tekanan mendorongnya untuk mengambil risiko, untuk pergi ke perahu itu? Saya mengatakan orang tidak bisa hidup dalam persembunyian selamanya tanpa konsekuensi. Fakta bahwa kematiannya tidak disengaja, bahwa industri farmasi Jabar mengaturnya, tidak mengubah dampak rahasia itu pada dia dan Ayu. Mereka lelah, takut, sendirian. Mereka punya tim mereka. And the style 2020 complex about would not come to life. Tim selusin orang tidak sama dengan memiliki seluruh komunitas medis di belakang Anda. Itu tidak sama dengan dapat mempublikasikan hasil Anda, mempresentasikan di konferensi, berkolaborasi secara terbuka dengan peneliti lain. Dr. Audrey melihat keluar ke lautan. Apa yang kita bangun sekarang? Penelitian yang sah, uji coba terbuka, pengakuan publik atas apa yang Budi capai. Inilah yang dia inginkan. Inilah yang dia mati demi mencapainya. Jadi kita menghormatinya dengan menyelesaikan apa yang dia mulai. Tepat. Sore itu, Ayu datang dengan juru kamera. Serial investigasinya tentang industri farmasi Jabar telah memenangkan penghargaan dan memicu dengar pendapat Kongres tentang praktik industri farmasi. Sekarang dia melakukan tindak lanjut tentang yayasan dan uji coba yang sedang berlangsung. Ibu Siti, tempat ini luar biasa, katanya, melihat sekeliling fasilitas yang direnovasi. Ibu telah membangun sesuatu yang nyata di sini. Kami telah membangun sesuatu yang legal. Aku mengoreksi. Budi membangun sesuatu yang nyata. Saya hanya memastikan itu selamat darinya. Jangan meremehkan apa yang ibu lakukan.
Ibu mengekspos konspirasi perusahaan, mendapatkan keadilan untuk anak ibu, dan memaksa perubahan sistemik dalam cara kita mendekati perawatan kanker anak. Itu bukan hanya bertahan hidup, itu transformasi. And Matadis Adekauden. Dia mewawancarai saya di dek, bertanya tentang rencana yayasan, hasil uji coba, kemajuan anak-anak. Aku menjawab dengan hati-hati, memastikan untuk memuji Budi dan Ayu, untuk menekankan bahwa ini adalah pekerjaan mereka, visi mereka. Tapi ibu yang membuatnya mungkin. Desak Ayu, tanpa keberanian ibu, tanpa usiaku, aku menyela. Itulah yang dilupakan orang. Berusia 63 tahun bukanlah kerugian ketika ibu melawan orang-orang kuat. Saya tidak punya apa-apa untuk hilang. Karier saya sudah berakhir. Reputasi saya tidak masalah. Saya bisa mengambil risiko yang tidak mampu diambil oleh orang yang lebih muda. Jadi usia adalah keuntungan ibu. Usia dan pengalaman. Saya telah mengubur seorang suami dan seorang anak. Saya telah melihat orang yang saya cintai menderita. Saya telah melihat cukup banyak kehidupan untuk tahu bahwa terkadang ibu harus melanggar aturan untuk melakukan apa yang benar. Orang yang lebih muda masih percaya sistem berfungsi. Saya cukup tua untuk tahu lebih baik. Ayu tersenyum. Itu kutipan yang bagus. Bisakah saya menggunakannya? Gunakan apapun yang membantu. Jika cerita saya meyakinkan bahkan satu orang bahwa usia adalah kekuatan daripada kelemahan, itu layak diceritakan. Malam itu, setelah semua orang pergi, aku duduk sendirian di kantor lama Budi. Laptopnya masih di sini, meskipun sebagian besar berkas telah dipindahkan ke server aman yayasan. Aku membukanya dan mendapati diriku menggulir foto-foto lama. Budi saat kecil, menyeringai dengan gigi renggang ke kamera. Budi di wisuda sekolah kedokterannya, Ayu di sampingnya. Budi menggendong bayi indah, wajahnya penuh keajaiban dan cinta. Budi dengan sekelompok anak-anak di pantai ini, semuanya botak karena kemoterapi tetapi tersenyum. Foto terakhir bertanggal 3 minggu sebelum kematiannya. Budi dan Ayu berdiri di depan rumah ini, lengan saling melingkari, melihat ke kamera dengan ekspresi yang lelah tetapi puas. Di belakang mereka, kamu bisa melihat Karina bermain di halaman, hidup ketika dia seharusnya mati. Aku menyentuh layar dengan lembut. Aku melakukannya, Budi. Aku menyelesaikan apa yang kamu mulai. Pekerjaan berlanjut, anak-anak aman, dan dunia tahu apa yang kamu capai. Tidak ada tanggapan, tentu saja. Tetapi aku merasakan sesuatu. Rasa penyelesaian. Mungkin, atau izin untuk akhirnya berduka dengan benar. Ponselku berdering. Pesan teks dari Dr. Rini. Baru saja mendengar dari Kementerian Kesehatan. Mereka mempercepat persetujuan untuk perluasan uji coba. Kita bisa memiliki 20 lokasi operasional dalam waktu 6 bulan. Perawatan Budi bisa tersedia secara luas tahun depan. Aku mengetik kembali. Dia akan sangat bangga. Terima kasih untuk segalanya. Tanggapannya datang segera. Terima kasih, karena mempercayai kami, karena berjuang ketika kami tidak bisa. Aku berdiri dan berjalan keluar ke dek sekali lagi. Matahari terbenam sekarang, mewarnai lautan dalam nuansa kuning keemasan dan mawar, indah dan melankolis dan sempurna. Karina muncul di sampingku, ibunya tepat di belakangnya. Ibu Siti? Saya menggambar sesuatu untuk Tante. Dia mengulurkan selembar kertas yang ditutupi dengan tanda krayon hati-hati. Itu menunjukkan rumah ini, lautan, dan beberapa tokoh tongkat berpegangan tangan. Di sudut, dua sosok berdiri di awan, tersenyum ke bawah. Itu Dr. Budi dan Dr. Ayu, jelas Karina. Di surga. Mengawasi kita. Ibu bilang mereka bisa melihat semua yang kita lakukan di sini. Aku pikir mereka bisa. Kataku lembut. Aku pikir mereka sangat bangga padamu, Karina. Dan bangga pada Tante juga. Karena berani. Karena menyelamatkan pekerjaan mereka. Aku berlutut dan memeluk tubuh kecilnya. Anak ini yang mewakili semua yang diperjuangkan Budi. Semua yang ia korbankan. Dia hidup. Dia sehat. Dia akan tumbuh dan memiliki kehidupan yang penuh dengan kemungkinan yang pernah terasa mustahil. Itulah yang penting. Bukan penghargaan atau perhatian media atau dengar pendapat Kongres. Bukan pembenaranku atau kemenangan publikku. Hanya ini, seorang anak yang seharusnya meninggal tetapi tidak. Masa depan yang telah dicuri dan kemudian direbut kembali. Karina,
Kamu tahu ingin menjadi apa ketika kamu besar nanti? Tanyaku. Seorang dokter. Seperti Dokter Budi. Jadi saya bisa membantu anak-anak lain yang sakit. Aku menatap Mbak Julie, yang air matanya mengalir di wajahnya. Maka kamu akan menjadi dokter yang luar biasa, kataku kepada Karina. Jenis yang terbaik. Malam itu, sendirian di rumah, rumahku sekarang, benar-benar milikku, aku menulis surat. Bukan untuk dikirim kemanapun, hanya untuk menulis. Kepada Budi dan Ayu, kepada Indah, kepada semua anak yang tidak selamat cukup lama untuk melihat hari ini. Aku tahu kamu mencoba melindungiku dengan menjauhkanku. Aku mengerti sekarang mengapa rumah itu terlarang. Mengapa kamu tidak bisa mengambil risiko aku mengetahui apa yang kamu lakukan. Tapi aku berharap kamu mempercayaiku lebih cepat. Aku berharap aku bisa membantumu memikul beban ini. Aku berharap kamu tahu kamu tidak sendirian. Pekerjaan berlanjut. Anak-anak aman. Perawatan akan menyelamatkan ribuan, mungkin jutaan pada akhirnya. Kamu mengubah dunia. Meskipun dunia mencoba menghentikanmu. Indistindated. Aku tidak muda lagi. Pertarungan ini mengambil semua yang tersisa padaku. Tapi itu sepadan. Setiap saat ketakutan. Setiap ancaman. Setiap malam tanpa tidur. Sepadan untuk melihat senyum Karina. Mendengar tawa Lani. Untuk mengetahui bahwa Tony dan Markus hidup dan berkembang. Kamu mengajariku sesuatu, Budi. Kamu mengajariku bahwa usia tidak berarti menyerah. Bahwa masih ada waktu untuk berjuang. Masih ada waktu untuk berarti. Masih ada waktu untuk mengubah banyak hal. Kamu mengajariku bahwa kebijaksanaan dan pengalaman bisa menjadi senjata sekuat apapun. Terima kasih atas hadiah itu. Terima kasih telah mengizinkanku menyelesaikan pekerjaanmu. Terima kasih telah mempercayaiku dengan warisanmu. Beristirahatlah sekarang, kalian berdua. Perang kalian sudah berakhir. Kalian menang. Aku melipat surat itu dan meletakkannya di laci. Suatu hari mungkin, Karina akan ingin membacanya. Atau Lani. Atau salah satu dari ratusan anak yang akan diselamatkan oleh perawatan yang dipelopori Budi. Untuk saat ini, cukup tahu itu ada. Catatan rasa syukur, peringatan akan pengorbanan. Janji bahwa pekerjaan mereka tidak akan pernah dilupakan. Aku berjalan ke jendela dan melihat keluar ke lautan gelap, ke bintang-bintang yang muncul di langit senja. Besok akan membawa tantangan baru, lebih banyak uji coba untuk dikoordinasikan. Lebih banyak keluarga untuk dibantu, lebih banyak pertempuran dengan birokrasi dan perlawanan. Tapi malam ini, aku bisa beristirahat. Malam ini aku bisa menjadi Siti Mei, ibu, nenek, penjaga warisan. Berdiri di rumah yang dibangun di atas cinta dan harapan dan keyakinan keras kepala bahwa nyawa beberapa anak layak diperjuangkan. Lautan berbisik di pantai, abadi dan sabar. Aku mendengarkan ritmenya dan merasa, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, damai. Pekerjaan baru saja dimulai. Tapi yang terburuk sudah berakhir. Kami telah selamat dari kegelapan. Dan sekarang, akhirnya, ada cahaya.